kakak ini. Lin Fan mengeluh tak berdaya dalam hatinya. TSK, kupikir aku akan makan sarapan yang dibuat dengan cinta, tetapi ternyata aku membuatnya sendiri. Apa yang bisa dibanggakan? Kakak kedua Limu yang mengatakan ini dan berbalik untuk pergi. Apakah aku pamer? Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa pamer? Bab 137 Aku tidak ingin mengenalmu. Waktu berlalu. Pelatihan militer di pagi hari berakhir dengan cepat dan lancar. Lao Si, ayo pergi makan malam. Bos Zhang Ziqiang menepuk bahu Lin Fan dan berkata. Kalian duluan saja, kata Lin Fan dengan santai. Empat tua, kamu tidak mau makan? Bos Zhang Ziqiang memandang Lin, aku mau keluar untuk brengsek Lao Si, kamu makan sendirian lagi. Kakak kedua Limu yang melangkah maju dan merangkul bahu Lin Fan. Maksudmu makan sendiri? Aku akan pergi makan malam di rumah teman. Lin Fan melirik komandan kedua Limu Yang dan berkata dengan tidak senang. Teman-teman perempuan. Saudara ketiga Wang Ziong datang dan bertanya sambil tersenyum. Berguling. Teman wanita apa? Seorang lelaki tua. Lin Fan terlalu malas untuk memperhatikan ketiga orang ini dan selalu berpikir bahwa masalah itu disebabkan oleh wanita. Dia berjalan menuju asrama. Kembali ke asrama. Lin Fan berganti dari seragam pelatihan militernya. Setelah berganti pakaian, saya pergi ke tempat parkir. Menyalakan mobil dan meninggalkan Universitas Liu Cheng. Villa Haiti nomor 6. Tang Yuzu sedang menonton TV sambil melirik jam di dinding dari waktu ke waktu. Ding dong. Saat itu bel pintu berdering. Dia berdiri dan meninggalkan ruang keluarga. Buka pintunya. Pengunjungnya adalah seorang wanita parubaya dan seorang gadis muda. Ayah. Kakek. Gadis muda itu berjalan maju dengan gembira memeluk lengan Tang Yuzu dan berteriak sambil tersenyum. Haha, ternyata cucu perempuanku yang cantik ada di sini. Tang Yuzu tertawa terbahak-bahak. Dia menyentuh kepala gadis muda itu dengan penuh kasih sayang. Kakek, tolong jangan sentuh kepalaku atau aku tidak akan tumbuh tinggi. Gadis muda itu, hahaha, kamu sudah kutepuk kepalanya sejak kecil dan kamu tidak setinggi ini sekarang. Tang Yuzu tersenyum dan membawa mereka berdua ke dalam rumah. Pengunjung itu adalah cucu Tang Yuzu, Tang Ruobing, dan menantunya, Li Simei. Mereka bertiga datang ke ruang tamu. Mari kulihat makanan lezat apa yang Bibi Wang siapkan. Tang Ruobing melepaskan lengan Tang Yuzu dan berjalan cepat menuju dapur. Bibi Wang adalah pengasuh yang merawat Tang Yuzu dan dia memasak makanan yang lezat. Wow, ada begitu banyak makanan lezat. Tang Ruobing melihat meja yang penuh dengan hidangan dan berseru kaget. Dia berjalan keluar dari dapur, duduk di sofa, memeluk lengan Tang Yuzu, dan berkata sambil tersenyum, kakek sangat mencintaiku dan menyiapkan begitu banyak makanan lezat untukku. Hahaha, kamu tidak mencintai cucu perempuanmu sendiri namun kamu mengharapkan orang lain untuk mencintainya. Tang Yuzu tertawa ketika dia mendengar perkataan Tang Ruobing. Kakek kamu yang terbaik. Tang Ruobing menyandarkan kepala kecilnya di bahu Tang Yuzu. Kakek tentu saja yang terbaik. Hehe, aku sudah menyiapkan lebih dari sekadar makanan lezat untukmu hari ini. Tang Yuzu tersenyum misterius pada Tang Ruobing. Apakah kakek punya kejutan lain? Tolong bicara cepat. Ketika Tang Ruobing mendengar kejutan itu, matanya langsung membelalak dan dia memeluk lengan Tang Yuzu dan menggoyangkannya. Berhenti. Aku bilang ini tidak baik-baik saja. Kau mengguncangku hingga berkeping-keping. Tang Yuzu berkata dengan cepat. Dia sudah tua sekarang dan tidak tahan diguncang seperti ini. Tang Ruobing menatap Tang Yuzu dengan penuh harap. Seorang teman dekat saya akan datang ke rumah saya untuk makan malam segera. Kalau begitu, akan kuperkenalkan kalian satu sama. Tang Yuzu berkata dengan senyum di wajahnya. Ketika Tang Ruobing mendengar Tang Yuzu memperkenalkannya kepada seorang teman tanpa mempedulikan perbedaan usia, dia langsung kehilangan minat. Melihat ekspresi Tang Ruobing, Tang Yuzu tersenyum dan berkata, temanku seumuran denganmu. Bisa dibilang dia adalah orang yang sangat berbakat. Dia pemuda yang sangat luar biasa. Dia melihat cucunya di depannya dan merasa bahwa dia sangat cocok untuk Lin Fan. Bisa dibilang mereka adalah pasangan yang sempurna. Aku tidak ingin mengenalnya. Ketika Tang Ruobing mendengar bahwa Tang Yuzu benar-benar akan menjodohkannya dengan seseorang, senyumnya berubah dingin dan dia berbalik dengan marah. Tang Yuzu menghela napas. Dia tidak serta-merta ingin Tang Ruobing bersama Lin Fan. Dia hanya merasa bahwa anak muda seperti Lin Fan itu langka. Karena cucunya tidak mau, tentu saja dia tidak akan memaksanya. Oke. Kakek salah. Dia menepuk bahu Tang Ruobing dan dengan cepat mengatakan sesuatu yang baik. Ibu Tang, Li Simei, melirik Tang Yuzu. Aku menghela napas dalam hati. Aku tidak menyangka bahwa orang tua itu akan menjadi mak comblang. Namun, dia tahu bahwa putrinya sudah menyukai seseorang. Aku khawatir kebaikan orang tua itu akan sia-sia. 30 menit kemudian, Lin Fan kembali ke Villa Haitian nomor 1 dan memarkir mobil di garasi. Sambil memegang kotak hadiah yang dibeli di jalan, dia berjalan keluar dari villa. Datang ke Haitian Villa nomor 6.
Lin Fan menekan bel pintu. Tang Yuzu yang berada di ruang tamu mendengar bel pintu dan matanya berbinar. Dia hendak bangun dan membuka pintu. Bagaimana mungkin Tang Ruobing yang berdiri di sampingnya tega membiarkan kakeknya membuka pintu? Dia berdiri dengan cepat. Kakek, silakan duduk, biar aku yang buka pintunya. Ketika dia melihat kegembiraan di wajah kakeknya, Tang Yuzu, dia tahu bahwa itu pasti teman kakeknya yang jauh lebih tua darinya. Dia ingin melihat orang seperti apa yang sangat dihargai oleh Tang Yuzu. Dia berjalan keluar dari ruang tamu dengan wajah dingin. Buka pintu villa. Tang Ruobing yang tadi berwajah dingin tertegun sejenak. Dia menatap Lin Fan dengan kaget, mulutnya terbuka lebar, matanya yang indah menatap lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa itu Junior Lin? Adik Junior Lin adalah teman dekat kakek tanpa memandang perbedaan usia. Ini sungguh suatu kebetulan. Orang yang kakek ingin perkenalkan padaku adalah Junior Lin. Sepertinya aku baru saja ditolak. Hati kecilnya berdebar kencang. Lin Fan juga tercengang ketika melihat bahwa Tang Ruobing yang membuka pintu. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Tang Ruobing di sini. Apakah ada hubungan antara kakak senior Tang dan Tuan Tang? Tang. Mereka semua memiliki nama keluarga Tang, benar. Mungkinkah kakak senior Tang adalah cucu dari Tuan Tang? Sungguh suatu kebetulan. Dia kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, Senior Tang, sungguh suatu kebetulan. Tang Ruobing kembali sadar dan senyuman muncul di wajahnya. Ya, sungguh kebetulan. Aku tidak menyangka bahwa adik Junior Lin adalah teman dekat yang kakekku sebutkan. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Tang Ruobing, dia menghela napas, seperti yang diharapkan. Dunia ini benar-benar kecil. Senior Tang, apakah kamu tidak akan mengundangku masuk? Melihat Tang Ruobing sangat senang, Lin Fan dengan sengaja bercanda. Baru saat itulah Tang Ruobing menyadari bahwa dia telah menghalangi pintu. Adik Lin, silakan masuk. Dia menyingkir dan berkata dengan malu. Terima kasih kakak senior Tang, Lin Fan berkata sambil tersenyum. Senior Tang, bagaimana keadaan kakimu? Dia melihat ke bawah pada kaki Tang Ruobing. Aku baik-baik saja sekarang dan bisa berjalan dengan normal. Tang Ruobing tersenyum dan mengambil 2 langkah di depan Lin Fan. Oke, baguslah. Lin Fan mengangguk. Masuklah dengan cepat, kakekku pasti sudah menunggu dengan cemas. Tang Ruobing kemudian teringat bahwa Tang Yuzu masih menunggu di kamar. Lin Fan mengangguk dan mengikuti Tang Ruobing ke ruang tamu. Pintu ruang tamu didorong terbuka. Tang Yuzu berdiri. Ketika dia melihat Tang Ruobing dan Lin Fan berbicara dan tertawa, dia tertegun sejenak. Bab 138, aku memang punya kuda peliharaan. Ketika Tang Yuzu melihat bahwa Tang Ruobing benar-benar berbicara dan tertawa dengan Lin Fan, dia merasakan tubuhnya membeku dalam sekejap. Dia menatap mereka berdua dengan mulut terbuka lebar, mata terbelalak, dan wajah penuh keterkejutan. Ini. Apakah ini masih cucu perempuanku? Dia baru saja dengan jelas melihat cucunya berjalan keluar dengan wajah cemberut. Kenapa penampilannya berubah dalam sekejap mata? Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Dia hanya khawatir tentang bagaimana cucunya akan memperlakukan Lin Fan. Sekarang sepertinya kekhawatiran saya sama sekali tidak perlu. Lihat betapa bahagianya kedua orang ini mengobrol. Sungguh pasangan yang serasi. Dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dia baru saja akan berbicara. Pada saat ini Ibu Tang, Li Simei, berdiri dan berteriak kaget, Xiao Fan. Halo, Bibi. Halo, Tuan Tang. Ketika Lin Fan mendengar suara Ibu Tang, Li Simei, dia dengan cepat menyapanya. Tang Yuzu menatap Li Simei dengan terkejut. Li Simei melihat tatapan di mata Tang Yuzu dan dengan cepat menjelaskan Xiao Fan dan Bing Bing berasal dari sekolah yang sama. Saya sudah bertemu Xiao Fan 2 kali. Ketika Tang Yuzu mendengar penjelasan Li Simei, dia menghela nafas dalam hatinya. Ini benar-benar takdir. Namun, dia tahu bahwa cucunya bersikap dingin terhadap anak laki-laki. Sekarang dia sangat antusias dengan Lin Fan sehingga dia merasa ada peluang di antara mereka berdua. Ayo Xiao Fan, cepat duduk. Tang Yuzu sedang dalam suasana hati yang baik dan menyapa Lin Fan dengan hangat. Terima kasih Tuan Tang. Lin Fan berkata dengan sopan kepada Tang Yuzu. Dia datang ke sofa dan duduk. Aku tidak menyangka Xiao Fan dan Xiao Bing adalah teman sekelas. Sungguh kebetulan. Dia melihat Lin Fan di depannya, lalu melirik cucunya Tang Ruobing di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Kebetulan sekali, aku tidak menyangka bahwa Tuan Tang sebenarnya adalah kakek dari kakak senior Tang. Lin Fan menghela nafas. Dia bisa mengenal Tang Yuzu hanya karena dia merasa bahwa Tang Yuzu bukanlah orang biasa dan hanya ingin memperluas jaringannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Yuzu sebenarnya adalah kakek kandung Tang Ruobing. Kami harus menunggu beberapa saat untuk makan malam, jadi beberapa orang mulai mengobrol di sofa. Ding dong. Bel pintu berdering. Ibu Tang, Li Simei, bangun dan membuka pintu. Bu, aku pulang. Setelah pintu villa dibuka, suara seorang anak laki-laki terdengar. Anak laki-laki itu adalah adik laki-laki Tang Ruobing, Tang Yuxuan 2 tahun lebih muda dari Tang Ruobing dan saat ini duduk di kelas 3 SMA.
Xiao Xuan, kenapa kamu sudah kembali? Ibu Tang, Li Ximei, menatap Tang Yuxuan dengan bingung dan bertanya. Apa kamu tidak merindukanku? Tang Yuxuan berjalan maju sambil tersenyum dan memeluk lengan Ibu Tang, Li Ximei. Anak kecil, Ibu Tang, Li Ximei, melirik Tang Yuxuan dengan wajah penuh sayang. Ayo, mari masuk ke rumah. Ibu Tang, Li Ximei, menutup pintu. Tang Yuxuan merasa lega saat melihat dia berhasil menipu ibunya. Dia merasa bosan berada di sekolah sehingga dia diam-diam lari kembali. Dia takut Ibu Tang, Li Ximei, akan tahu jadi dia datang ke rumah kakeknya, Tang Yuzu, untuk makan. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Ibu Tang, Li Ximei, di sini. Apakah adikmu juga ada di sini? Kenapa ada banyak sekali orang? Siapakah pemuda ini? Dia berjalan ke ruang tamu dan terkejut melihat Tang Luobing dan dua orang lainnya. Kenapa kalian semua berkumpul? Apakah ayahnya juga akan datang? Dia menatap ibunya dan bertanya dengan bingung apa ini. Ketika Ibu Tang, Li Ximei, mendengar pertanyaan putranya, Tang Yuxuan, dia tersenyum dan berkata makan malam keluarga. Makan malam keluarga? Kenapa aku tidak tahu? Apakah aku anak kandungmu? Tang Yuxuan terdiam. Ibu Tang, Li Ximei, melihat kebingungan di hati Tang dan dengan cepat menjelaskan kamu berada di tahun ketiga sekolah menengah atas sekarang. Waktu sangat berharga, jadi aku tidak memberitahumu. Oh. Tang Yuxuan mengangguk dan menatap Lin Fan. Bagaimana bisa ada orang asing di makan malam keluarga? Ini teman sekelas adikmu, Lin Fan. Ibu Tang, Li Ximei, memperkenalkan Tang Yuxuan. Lin Fan, kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebut dia sebelumnya? Tang Yuxuan bergumam. Dia merasa bahwa Lin Fan pasti adalah pengagum Tang Luobing. Ibu Tang, Li Ximei, berkata kepada Lin Fan, putra bungsu saya, Tang Yuxuan. Halo, sapa Lin Fan. Tang Yuxuan mengangguk pada Lin Fan sebagai sapaan, tetapi dia tidak terlalu antusias. Letakkan ranselnya dan duduk di sebelah Tang Yuzu. Kakek, aku sangat merindukanmu. Tang Yuzu berkata sambil memeluk lengan Tang Yuzu. Hahaha, kakek juga merindukanmu. Tang Yuzu menatap Tang Yuxuan di depannya dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Kakek, bisakah kita memelihara kuda di area villa ini? Tang Yuzu tertegun ketika mendengar pertanyaan Tang Yuxuan. Memelihara kuda? Dia tidak mengerti apa maksud Tang Yuxuan. Apa maksudmu dengan memelihara kuda? Tanyanya dengan bingung. Ketika saya melewati villa nomor 1 tadi, saya mendengar seekor kuda meringkik di dalam. Kamu tidak tahu, Tang Yuxuan menjelaskan. Ketika Tang Yuzu mendengar nama villa nomor 1, dia melihat ke arah Lin Fan. Lin Fan menyentuh hidungnya tanpa sadar. Tidak bisakah kamu memelihara kuda di villa? Ya, saya memang punya kuda peliharaan. Dia menjawab dengan jujur. Wow. Lin Junior, kamu ternyata punya kuda peliharaan. Tang Luobing di sebelahnya berkata dengan terkejut. Dia pernah melihat kucing peliharaan dan anjing peliharaan tetapi belum pernah kuda peliharaan dan dia sangat penasaran. Setelah makan malam, aku bisa mengajak kakak senior Tang untuk melihat-lihat. Lin Fan melihat wajah Tang Luobing yang penuh rasa ingin tahu dan berkata sambil tersenyum. Kamu tinggal di villa nomor 1. Saat ini Tang Yuxuan menatap Lin Fan dan bertanya. Ya, Lin Fan melirik Tang Yuxuan dan mengangguk. Dengan sekejap. Maksudmu milikmu? Jangan tidak sopan, panggil saja aku saudara Fan. Tang Yuzu di sebelahnya menepuk kepala Tang Yuxuan. Apa hebatnya tinggal di villa nomor 1. Tang Yuxuan bergumam dalam hatinya. Dia membenci Lin Fan. Jika bukan karena Lin Fan, bagaimana mungkin dia bisa ditampar oleh Tang Yuzu? Kalau begitu aku harus melihat baik-baik seperti apa rupa kuda peliharaan Junior Lin. Tang Luobing menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Ding dong. Bel pintu villa berdering lagi. Ibu Tang, Li Ximei, bangkit dan berjalan keluar dari ruang tamu untuk membuka pintu. Buka pintunya. Ada 2 orang berdiri di luar pintu. Salah satunya adalah ayah Tang Luobing, Tang Changyuan, dan yang lainnya adalah seorang pria muda. Halo, bibi pria muda itu berkata dengan sopan. Siapa ini? Ibu Tang, Li Ximei, menatap suaminya, Tang Changyuan, dengan bingung. Istri, ini Xiaoming Zhao Zhenming. Tang Changyuan menjelaskan. Xiaoming. Ibu Tang, Li Ximei, berpikir lama tetapi tidak dapat mengingatnya. Anak dari teman lama saya baru saja kembali dari luar negeri. Saya kebetulan bertemu dengannya hari ini jadi saya membawanya kembali untuk makan cepat. Tang Changyuan menjelaskan. Ibu Tang, Li Ximei, tidak tahu mengapa Tang Changyuan mengundang Zhao Zhenming untuk makan malam di rumah. Namun karena dia sudah di sini, dia tentu saja tidak bisa mengusirnya. Masuklah. Mereka bertiga datang ke ruang tamu. Ketika Tang Yuzu melihat putranya tiba-tiba membawa kembali seorang pemuda, alisnya tanpa sadar berkerut. Ayah, ini putra teman baikku. Dia baru saja kembali ke rumah dan aku kebetulan bertemu dengannya. Tang Changyuan menjelaskan kepada ayahnya Tang Yuzu. Tang Yuzu tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk. Halo, kakek Tang Zhao Zhenming menyapa dengan sopan. Halo, Tang Yuzu menjawab. Ketika Tang Changyuan melihat Lin Fan di sebelah putrinya Tang Luobing, matanya penuh kebingungan. Siapa ini? Bab 139 aku seharusnya bisa membantu dengan ini. Ibu Tang, Li Ximei memperkenalkan ini teman sekelas Bingbing, Lin Fan.
Xiao Fan, ini Ayah Bingbing. Lin Fan dengan cepat berdiri dan berkata dengan sopan, "Halo Paman Tang." Halo Tang Changyuan mengangguk dan berkata. Dia tidak mengerti mengapa Lin Fan ada di sini meskipun dia memiliki keraguan di benaknya, dia tidak bertanya. Tang Changyuan mengundang Zhao Zhenming untuk duduk di sofa. Lin Fan dan Tang Luobing terus mengobrol dengan gembira. Zhao Zhenming yang berdiri di sebelahnya melihat dengan mata penuh kecemburuan. Dia sengaja pergi mencari Tang Changyuan hanya untuk mencari kesempatan mendekati Tang Luobing. Setelah ayahnya menunjukkan foto Tang Luobing, dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia merasa bahwa Tang Luobing adalah belahan jiwa yang selama ini dia cari. Bagaimana bisa dia membiarkan Tang Luobing dekat dengan pria lain? Saat ini dia hampir meledak karena marah. Wajah Tang Yuzu terlihat sangat tidak senang setelah dia melihat putranya, Tang Changyuan, masuk. Dia bertanya apakah perusahaan mengalami masalah. Dia telah melepaskan urusan perusahaan, tetapi Tang Changyuan adalah putranya, dan dia tidak tega melihat putranya mengerutkan kening setiap hari. Tang Changyuan menghela napas dan berkata perlahan, "Saya berencana untuk memperluas area distribusi secara lokal, tetapi saya telah menemui beberapa masalah." Tang Yuzu tahu bahwa Tang Changyuan sedang berpikir tentang memperluas pangsa lokalnya. Dia tahu ini. Dia mengangguk. Awalnya kami berencana menyewa 2 tempat di Liucheng Century Mall, tetapi ada sesuatu yang salah. Tang Changyuan melanjutkan. Maksudmu apa? Tang Yuzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Liucheng Century Mall menyewa tempat yang merupakan bagian penting dari perluasan pangsa pasar lokal. Liucheng Century Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan dengan arus orang terbesar di Liucheng. Jika tidak ada cukup barang yang tersedia di sini, itu pasti akan berdampak besar pada pangsa pasar lokal Liucheng. Saya tidak tahu bagaimana berita itu bocor, tetapi keluarga Wu juga berencana untuk memperluas ruang distribusinya. Kuncinya adalah bahwa seorang kerabat keluarga Wu adalah wakil presiden Liucheng Century Mall. Hanya ada 2 tempat kosong yang tersisa di Liucheng Century Mall. Dengan intervensi keluarga Wu, akan sulit bagi kita untuk menyewa 2 tempat kosong itu. Tang Changyuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keluarga Wu adalah pesaing keluarga Tang dan tidak ada yang tahu dari mana mereka mendapat berita bahwa mereka akan memperluas bisnis mereka. Keluarga Wu juga memperluas tempat mereka yang menyebabkan masalah. Dia bahkan tidak mengenal manajemen puncak Liucheng Century Mall. Meskipun dia adalah kepala perusahaan multimiliar dolar, Liucheng Century Mall sebagai salah satu pusat perbelanjaan paling berpengaruh di Liucheng sama sekali tidak memberinya muka. Konon bos di balik Liucheng Century Mall sangat misterius. Dia pada dasarnya tidak lagi tampil di depan umum dan dia tidak dapat menemukan bosnya bahkan jika dia mau. Dia sangat tertekan sekarang. Jika distribusi barang di Liucheng Century Mall tidak dapat berjalan lancar, rencananya mungkin akan gagal. Dia sangat tidak rela, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia menghubungi beberapa teman, tetapi tidak ada yang tahu siapa pemilik misterius Liucheng Century Mall. Apakah keluarga Wu sudah menandatangani kontrak? Tang Yuzu bertanya dengan suara berat. Tidak. Tapi seharusnya segera. Tang Changyuan menghela nafas dan berkata. Saat ini mata Zhao Zhenming berbinar. Dia merasa kesempatan itu telah tiba. Di kapal pesiar dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan seorang pria kaya yang konon adalah pemilik Liucheng Century Mall. Saat itu dia tanpa malu meminta informasi kontak pihak lain. Aku tidak menyangka akan menggunakannya sekarang. Senyum puas tiba-tiba muncul di wajahnya dan dia melirik Lin Fan dan Tang Luobing di sampingnya. Dia ingin memberitahu Tang Luobing siapa yang benar-benar bisa membantu keluarga Tang. Siapa partner terbaiknya? Percuma cowok ganteng punya paras yang bagus. Koneksi dan kemampuan adalah yang paling penting. Paman Tang, jika Anda ingin menyewa tempat di Liucheng Century Mall, mungkin saya bisa membantu. Zhao Zhenming berdiri dan berkata dengan senyum di wajahnya. Tang Luobing di sebelahnya segera menatap Zhao Zhenming dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Zhao Zhenming benar-benar dapat membantu sesuatu yang bahkan ayahnya tidak berdaya? Dia agak curiga apakah Zhao Zhenming mengatakan ini dengan sengaja untuk menarik perhatiannya. Dia menemukan bahwa Zhao Zhenming selalu menatapnya dengan sengaja atau tidak sengaja setelah memasuki ruangan yang membuatnya sangat jijik. Ketika Tang Changyuan mendengar apa yang dikatakan Zhao Zhenming, dia langsung senang dan bertanya dengan penuh semangat, "Xiao Ming, apakah kamu benar-benar punya solusi?" Ketika saya kembali ke Tiongkok, saya kebetulan bertemu dengan pemilik Liucheng Century Mall di kapal pesiar. Sebelum kami berpisah, kami bertukar informasi kontak. Zhao Zhenming mengatakan ini dengan rendah hati. Tentu saja dia tidak akan mengatakan bahwa dia harus memohonnya dengan tidak tahu malu karena itu akan terlalu memalukan. Ketika dia melihat Tang Luobing menatapnya, dia tiba-tiba merasa sangat bangga. Semua ini terwujud selangkah demi selangkah sesuai dengan idenya. Selama dia bisa membiarkan Tang Luobing melihat bahwa masalah yang tidak bisa dipecahkan Tang Changyuan dengan mudah dipecahkan olehnya. Tidakkah kamu akan sangat mengaguminya dan menambahkan informasi kontaknya ketika saatnya tiba? Hei. Semakin dia memikirkannya, semakin bangga perasaannya.
Dia melirik Lin Fan yang berdiri di sampingnya dengan kepala tertunduk dan diam, dan merasakan gelombang penghinaan di hatinya. Percuma saja seorang pria tampan hanya bermodalkan tampang. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Fan sekarang. Dia merasa bahwa dia tidak berada di level yang sama dengan Lin Fan. Lin Fan sedikit mengernyit ketika mendengar apa yang dikatakan Zhao Zhenming. Kapan dia bertemu Zhao Zhenming ini di kapal pesiar? Dan dia belum pernah naik pesiar baru-baru ini. Ini sangat membingungkannya. Ketika Tang Changyuan mendengar apa yang dikatakan Zhao Zhenming, dia buru-buru berkata, Xiao Ming, karena kamu kenal pemilik Liu Cheng Century Mall, bisakah kamu memperkenalkannya kepada pamanmu? Paman Tang, karena aku sudah mengatakan ini, tentu saja ini untuk membantumu menyelesaikan masalah. Saya akan menelepon pemilik Liu Cheng Century Mall sekarang juga. Zhao Zhenming berkata sambil menepuk dadanya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, mencari nomor, dan meneleponnya. Panggilan itu segera tersambung. Bos Qin, saya Xiao Ming. Xiao Ming jelas bahwa Tuan Qin di ujung telepon sana tidak ingat siapa Xiao Ming ini. Ada yang bisa saya bantu? Tuan Qin, salah satu paman saya ingin menyewa 2 tempat di Liu Cheng Century Mall, kata Zhao Zhenming dengan ekspresi menjilat di wajahnya. Tempat di Liu Cheng Century Mall. Saya sudah menjual Liu Cheng Century Mall. Pak Qin di ujung sana menutup telepon setelah mengatakan itu. Ketika Zhao Zhenming mendengar apa yang dikatakan Pak Qin, dia tercengang. Presiden Qin benar-benar menjual Liu Cheng Century Mall. Karena ruangan itu sangat sunyi, suara panggilan telepon dapat didengar oleh semua orang. Itu benar. Tang Changyuan di sebelahnya menggelengkan kepalanya dan berkata. Zhao Zhenming menatap Tang Changyuan, tidak mengerti apa maksud Tang Changyuan. Sudah dikabarkan bahwa Liu Cheng Century Mall memiliki pemilik baru. Awalnya saya tidak percaya, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Itu mall senilai 3 miliar. Aku benar-benar tidak tahu orang macam apa yang memiliki sumber daya keuangan untuk membeli Liu Cheng Century Mall secara langsung. Tang Changyuan menghela nafas. Ini 3 miliar bukan 30 dolar. Bahkan sebagai kepala perusahaan bernilai multimiliar dolar, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan 300 juta. Saya benar-benar tidak tahu Taipan macam apa yang bisa mendapatkan 3 miliar. Lin Fan terbatuk ringan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara saat ini. Tang Yuzu dengan baik hati mengundangnya untuk makan malam, jadi akan sedikit tidak masuk akal jika dia hanya berdiri dan menonton. Baginya masalah ini hanyalah masalah kata-kata. Tuan Tang, saya seharusnya bisa membantu masalah ini. Semua orang melihat Lin Fan. Bab 142 tempat langsung disewakan ke grup Tang. Ketika semua orang mendengar kata-kata Lin Fan, mereka semua melihat Lin Fan. Xiao Fan, apakah kamu benar-benar punya solusi? Tang Yuzu bertanya dengan suara berat. Dia punya firasat bahwa Lin Fan benar-benar bisa memecahkan masalah ini. Lin Fan mengangguk. Biarkan saya menelepon. Dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor, dan memutarnya. Tang Changyuan menatap Lin Fan. Dia tidak percaya bahwa Lin Fan dapat memecahkan masalah menyewa tempat. Lagi pula, Lin Fan terlihat terlalu muda. Namun, karena Lin Fan ingin membantu, dia tidak akan mengatakan apapun. Lagi pula, itu semua niat baik. Ketika Zhao Zhenming mendengar Lin Fan mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah tempat, wajahnya penuh dengan rasa jijik. Dia tidak percaya Lin Fan bisa menyelesaikan masalah ini. Bahkan dia dan Tang Changyuan tidak tahu siapa bos baru itu. Dia tidak percaya bahwa Lin Fan si tampan itu akan tahu. Masalah ini akan sulit diselesaikan kecuali bos baru ditemukan. Bahkan jika kita menemukan manajer umum Liu Cheng Century Mall saat ini, itu mungkin tidak berhasil. Lagi pula kerabat Wu adalah wakil presiden. Dia merasa bahwa Lin Fan mengatakan ini dengan sengaja hanya untuk menarik perhatian Tang Luobing. Dia berpikir bahwa Lin Fan hanya melihat bahwa tidak ada yang bisa menemukan bos baru dan ketika dia tidak bisa melakukannya, dia hanya akan menyalahkan fakta bahwa tidak ada yang bisa menemukan bos baru. Meskipun Lin Fan tidak menyelesaikan tugas pada saat itu, Tang Luobing pasti akan berterima kasih kepada Lin Fan di dalam hatinya. Dengan cara ini, Lin Fan mencapai tujuannya. Sungguh bocah yang jahat. Tunggu dan lihat bagaimana aku membongkar kamu nanti. Dia berpikir dengan kejam dalam hatinya. Dia berencana untuk menonton pertunjukan itu dulu. Segera dia akan mengungkap trik Lin Fan dan membuatnya terlihat buruk di depan umum. Saat itu dia akan memastikan Lin Fan tidak lagi punya muka untuk tinggal di sini. Tang Yuxuan menatap Lin Fan dengan kebingungan di matanya. Mungkinkah anak ini benar-benar bisa memecahkan masalah yang bahkan ayahnya tidak bisa? Bagaimana mungkin? Dalam benaknya, Tang Changyuan itu maha kuasa. Dia tidak percaya bahwa Lin Fan bisa melakukan sesuatu yang bahkan Tang Changyuan tidak berdaya menghadapinya. Dia sangat suka pamer dan namun dia ingin mengejar adikku. Aku harus berbicara baik-baik dengan saudara perempuanku dan memintanya untuk menjauhi pria sok ini. Dia mengeluh dalam hatinya. Dia merasa bahwa Lin Fan hanya berpura-pura keren di depan saudara perempuannya mencoba mendapatkan perhatiannya. Tang Luobing menatap Lin Fan dengan mata indahnya saat dia hendak menelepon. Dia merasa bahwa Lin Fan mungkin benar-benar dapat memecahkan masalah ini. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Lin Fan, dia belum pernah melihat Lin Fan menyombongkan diri.
Dia merasa bahwa Lin Fan adalah orang yang bisa dipegang perkataannya dan tidak akan menyombongkan diri tanpa alasan. Dia sekarang agak penasaran tentang bagaimana Lin Fan akan membantu ayahnya menyelesaikan masalah ini. Mungkinkah kakak muda Lin benar-benar mengenal pemilik baru Liu Cheng Century Mall? Bukan tidak mungkin. Lagi pula latar belakang kakak muda Lin agak misterius. Kuncinya adalah saudara muda Lin sangat rendah hati. Dia sangat rendah hati sehingga orang mengira dia hanyalah orang biasa. Bisakah kamu menghubungi bos baru? Dia mulai menantikannya. Panggilan Lin Fan dengan cepat tersambung. Sebuah suara pria parubaya terdengar dari ujung telepon. Bos. Dua tempat di Liu Cheng Century Mall langsung disewakan ke Tang Group, Lin Fan berkata dengan suara berat tanpa basa-basi dan langsung ke intinya. Orang yang dia hubungi saat ini adalah Fan Siwei, manajer umum Liu Cheng Century Mall. Dia punya banyak keluhan tentang Fan Siwei. Jelas bahwa Tang Chang awalnya mendekati Liu Cheng Century Mall untuk menyewa tempat tersebut. Hanya karena keluarga Wu memiliki seorang wakil presiden yang bekerja di Liu Cheng Century Mall, Tang Changyuan tidak dapat menyewa tempat. Dia merasa bahwa general manager Fan Siwei tidak melakukan pekerjaannya. Dia berencana untuk pergi ke Liu Cheng Century Mall ketika dia punya waktu untuk bertemu Fan Siwei dan melihat apakah dia harus menggantikan Fan Siwei sebagai general manager. Dia menutup telepon tepat setelah dia mengatakan itu. Dia tahu bahwa selama Fan Siwei tidak benar-benar bodoh, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Kantor general manager di lantai atas Liu Cheng Century Mall. Fan Siwei tiba-tiba terkejut ketika menerima perintah Lin Fan. Dia tahu tentang grup Tang yang menyewa tempat tersebut. Itu hanya karena wakil presiden Wu Yongqiang telah berdiskusi dengannya tentang menyerahkan kedua tempat ini kepada keluarga Wu. Dia pikir itu hanya dua tempat, jadi dia memberi bantuan pada Wu Yongqiang. Oleh karena itu, Tang Changyuan menghindarinya beberapa kali. Sekarang sepertinya Tang Changyuan memiliki koneksi yang hebat dan bahkan telah menemukan bos baru. Kuncinya adalah meyakinkan bos baru. Wu tua, bukannya aku tidak ingin membantumu. Sekarang setelah bos berbicara, aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Itu nasibmu sendiri. Dia tersenyum pahit dalam hatinya. Dia mendengar kemarahan Lin Fan di telepon. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan jika Lin Fan tidak puas, dia hanya akan berkemas dan pergi. Dia mengangkat telepon rumah di sebelahnya dan bersiap untuk menelepon sekretarisnya, meminta sekretarisnya untuk memberinya nomor telepon Tang Changyuan. Dia hendak memutar nomor itu, tetapi kemudian dia dengan cepat meletakkan teleponnya, berdiri, dan berjalan keluar. Dia pikir akan lebih baik baginya untuk bertanya kepada sekretarisnya sendiri. Ini akan menghemat waktu. Dia tidak ingin membuat Lin Fan menunggu terlalu lama. Jika masalah ini ditangani dengan baik, mungkin saya bisa mempertahankan posisi saya saat ini. Dia dengan cepat meninggalkan kantor dan menemukan sekretaris itu. Minta sekretaris untuk segera mencari nomor telepon Tang Changyuan. Ketika semua orang mendengar Lin Fan menelepon, mereka mengatakan sesuatu dan semua melihat ke arah Lin Fan. Ini. Apakah itu saja? Tang Yuzu menatap Lin Fan dengan mata rumit dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan Lin Fan. Tang Changyuan menatap Lin Fan dengan senyum masam di wajahnya. Dia hanya berfantasi bahwa mungkin Lin Fan benar-benar punya cara untuk membantunya memecahkan masalah ini. Sekarang sepertinya dia hanya melamun. Tang Yuxuan melengkungkan bibirnya. Dia memang seorang penipu. Dia mengeluh dalam hatinya. Ketika Zhao Zhenming mendengar apa yang Lin Fan katakan di telepon, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia tidak perlu mengekspos Lin Fan. Tidak ada yang percaya bahwa Lin Fan dapat menyelesaikan masalah hanya dengan satu kalimat. Dia sangat bangga sekarang dan dia bahkan lebih yakin bahwa Lin Fan hanya pamer. Kuncinya adalah level ini tidak begitu bagus. Seseorang dapat mengetahuinya sekilas. Dia tanpa sadar melihat Tang Ruobing di sampingnya. Dia ingin melihat ekspresi kecewa Tang Ruobing terhadap Lin Fan. Saat ini tidak ada ekspresi kekecewaan di wajah Tang Ruobing, melainkan ekspresi antisipasi. Ini. Apa bedanya ini dengan apa yang dia pikirkan? Mungkinkah Tang Ruobing belum bereaksi? Itu sudah pasti. Dia percaya bahwa semakin besar ekspektasi, semakin besar pula kekecewaan. Setelah beberapa saat dia akan bertanya kepada Lin Fan kapan akan ada kabar. Membongkar kebohongan Lin Fan di depan wajahnya. Saat itu Tang Ruobing akan sangat kecewa. Bukankah ini kesempatannya? Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia jadinya. Dia merasa agak berterima kasih kepada Lin Fan. Jika Lin Fan tidak pamer, dia tidak akan memiliki kesempatan sebaik itu untuk mendekati Tang Ruobing. Dia sangat bangga. Saat itu telepon berdering. Tang Changyuan sedikit mengernyit, tidak mengerti siapa yang meneleponnya saat ini. Namun dia tetap mengeluarkan ponselnya dan menggeser tombol jawab. Halo, siapa kamu? Tanyanya dengan suara berat. Halo, apakah ini Bapak Tang Changyuan? Saya Fan Siwei dari Liu Cheng Century Mall. Fan Siwei di ujung telepon berkata dengan sopan. Sama-sama, ini adalah seseorang yang bisa mengundang bos baru. Fan Siwei Tang Changyuan bergumam dan tidak bereaksi pada awalnya.
Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya membelalak, dia berdiri dan bertanya dengan semangat, apakah Anda Tuan Fan dari Liu Cheng Century Mall? Itu aku Fan Siwei berkata dengan cepat. Ketika semua orang mendengar bahwa panggilan itu dari Fan Siwei, General Manager Liu Cheng Century Mall, mereka semua menahan napas dan membuka mata lebar-lebar. Bab 141 Tuan Tang, Anda benar-benar suka bercanda. Aku ingin tahu mengapa Tuan Fan meneleponku. Tang Changyuan memikirkan sebuah kemungkinan dan tanpa sadar melirik Lin Fan yang duduk di sebelahnya. Aku ingin tahu apakah Tuan Tang punya waktu sore ini. Saya ingin menandatangani kontrak untuk kedua tempat itu dengan Mer. Tang Fan Siwei bertanya langsung. Apa? Mer, Fan, apakah Anda berbicara tentang menandatangani kontrak untuk kedua tempat itu? Tuan Fan, Anda tidak bercanda kan? Ketika Tang Changyuan mendengar bahwa Fan Siwei benar-benar memintanya untuk menandatangani kontrak pada sore hari, dia terkejut dan bertanya dengan keras. Tuan Tang, beraninya saya bercanda dengan Anda. Jika aku tidak takut mengganggu makanmu, aku bisa menandatanganinya sekarang. Fan Siwei dengan cepat menjelaskan. Dia tersenyum pahit dalam hatinya, bagaimana mungkin dia berani bercanda saat ini. Ini adalah perintah Lin Fan. Dia tidak sabar untuk menandatangani kontrak dan membuat Lin Fan puas. Sekarang kontrak belum ditandatangani, dia merasa sangat gugup karena takut Lin Fan tidak puas dengan efisiensinya. Ini. Ketika Tang Changyuan mendengar apa yang dikatakan Fan Siwei, dia sepenuhnya percaya bahwa Fan Siwei tidak bercanda dengannya. Tuan Fan, saya akan datang kepada Anda untuk menandatangani kontrak selama jam kerja siang ini. Katanya cepat. Dia merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Dia dipukul begitu keras hingga membuatnya pusing. Dia banyak memikirkan kedua tempat ini. Sekarang tiba-tiba sudah terpecahkan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Oke, saya sudah di kantor menunggu Anda, kata Tuan Tang Fan Siwei sambil tersenyum di ujung telepon. Fan Siwei sedang dalam suasana hati yang baik ketika mendengar bahwa Tang Changyuan akan datang ke kantor pada sore hari untuk menandatangani kontrak. Dia benar-benar takut Tang Changyuan akan mengatakan dia tidak punya waktu dan kembali untuk menandatangani dalam beberapa hari. Itu akan sangat sulit untuk dijelaskan kepada Lin Fan. Apakah Lin Fan akan meragukan kemampuannya untuk melakukan sesuatu? Sekarang Lin Fan bertanya, dia bisa memberikan penjelasan. Tuan Fan. Tang Changyuan tiba-tiba berhenti berbicara di tengah pidatonya. Tuan Tang, apakah ada hal lain? Fan Siwei bertanya dengan bingung. Dari nada bicara Tang Changyuan, sepertinya dia memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan. Tang Changyuan ragu sejenak, mengertakkan gigi, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, Tuan Fan, siapa yang membuat Anda berubah pikiran dan menyewakan kedua tempat ini kepada saya? Dia benar-benar ingin tahu apakah Lin Fan telah meminta seseorang untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Akan memalukan jika seseorang membantuku menyelesaikan masalah ini, tetapi aku tidak tahu siapa yang membantuku. Tuan Tang, Anda benar-benar suka bercanda. Kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal bahwa kamu mengenal bos baru kita? Jika kamu memberitahu kami lebih awal, tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman. Fan Siwei berkata dengan senyum masam sambil menggelengkan kepalanya di ujung telepon. Temui bos baru. Kenapa aku tidak tahu bos barumu? Dia sangat bingung. Namun dia juga mengerti dari kata-kata Fan Siwei bahwa bos barulah yang memberi perintah yang membuat pihak lain datang kepadanya untuk menandatangani kontrak. Tuan Fan, saya ingin tahu siapa nama bos baru Anda. Dia tetap memutuskan untuk bertanya. Dia sekarang merasa sangat bingung dan terganggu oleh bos baru ini yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tuan Tang tidak menyadari Anda suka bercanda sebanyak ini. Bos baru kami adalah Lin Fan. Tuan Tang, apakah Anda puas sekarang? Jangan lupa untuk menandatangani kontrak sore ini. Saya ada urusan lain jadi saya tutup telepon dulu. Fan Siwei mengira Tang Changyuan sengaja bercanda dengannya. Oke, kamu duluan saja kerjakan pekerjaanmu, kata Tang Changyuan dengan santai. Lin Fan. Kenapa nama ini terdengar familiar? Sepertinya dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana untuk sesaat. Lin Fan. Layar kecil. Mungkinkah? Dia menatap Lin Fan dengan terkejut dan bertanya dengan sedikit gugup, kamu, namamu Lin Fan? Lin Fan mendengar pertanyaan Tang Changyuan dan mengangguk. Ibu Tang, Li Simei, menyebut namanya saat memperkenalkannya tadi, aku tidak tahu mengapa Tang Changyuan tiba-tiba menanyakannya lagi. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa ketika Ibu Tang Changyuan, Li Simei, memperkenalkannya tadi, Tang Changyuan sama sekali tidak peduli dengan nama Lin Fan. Apakah Anda bos baru Liu Cheng Century Mall? Tang Changyuan bertanya dengan tergesa-gesa. Saya baru saja mengakuisisi Liu Cheng Century Mall beberapa hari yang lalu, Lin Fan mengangguk dan berkata dengan ringan. Karena dia sudah setuju untuk membantu, tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa dia adalah pemilik Liu Cheng Century Mall. Meskipun Tang Changyuan memiliki tebakan seperti itu di benaknya, dia masih terkejut ketika mendengar jawaban afirmatif Lin Fan. Saat ini mulutnya terbuka lebar dan matanya sebesar lonceng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teman sekelas putrinya akan menjadi pemilik baru Liu Cheng Century Mall yang selama ini dia cari. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Lin Fan terlihat seumuran dengan putrinya. Tapi siapa sangka kalau Lin Fan sekarang adalah pemilik Liu Cheng Century Mall yang bernilai 3 miliar.
Ini luar biasa. Latar belakang Lin Fan ini mungkin sangat mengerikan. Jika tidak, bagaimana mungkin Lin Fan seusianya dengan mudah mendapatkan 3 miliar untuk membeli Liu Cheng Century Mall? Dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas bahwa lelaki tua itu memiliki fisik. Dia diam-diam bertanya kepada istrinya dan mengetahui bahwa Lin Fan tidak diundang oleh putrinya tetapi oleh ayahnya, Tang Yuzu. Dapat dilihat bahwa ayahnya telah menemukan kualitas luar biasa Lin Fan. Saya masih jauh tertinggal dari ayah saya. Setidaknya perspektif mereka tentang orang-orang sangat berbeda. Lumayan. Untungnya aku tidak memberikan kesan buruk kepada Lin Fan barusan. Dia diam-diam merasa senang. Tang Yuzu juga terkejut ketika mendengar, tapi aku segera merasa lega. Seperti Lin Fan dengan santai mengeluarkan Da Hongpao generasi kedua untuk menjamu tamu. Dapat dilihat bahwa Lin Fan memiliki latar belakang yang luar biasa. Latar belakangnya pasti sangat besar dan menakutkan. Sepertinya tidak sulit untuk membeli Liu Cheng Century Mall. Aku benar-benar tidak tahu keluarga macam apa yang bisa menghasilkan anak muda yang luar biasa seperti itu. Dia menghela napas dalam hati. Ibu Tang, Li Simei, memandang Lin Fan di depannya seperti seorang ibu mertua memandang menantunya, dan semakin dia melihat, semakin puas perasaannya. Tang Yuxuan menatap Lin Fan dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lin Fan tidak hanya berpura-pura hebat tetapi benar-benar hebat. Tang Luobing menatap Lin Fan dengan kegembiraan di matanya. Itu benar. Aku tahu bahwa saudara muda Lin tidak akan menyombongkan diri. Dia sangat bahagia di dalam hatinya seolah-olah dia adalah orang yang memecahkan masalah ayahnya. Ketika Zhao Zhenming mendengar bahwa Lin Fan adalah bos baru Liu Cheng Century Mall, dia terkejut. Dia menatap Lin Fan dengan kaget, mulutnya terbuka begitu lebar hingga seolah-olah sebutir telur bisa masuk ke dalamnya. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kok bisa Lin Fan jadi bos baru Liu Cheng Century Mall? Namun fakta ada di depan matanya dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia tersenyum pahit dalam hatinya. Dia juga berencana untuk mengungkap kebohongan Lin Fan dan mempermalukan Lin Fan. Sekarang sepertinya aku hanyalah seorang badut. Dia merasakan wajahnya terbakar. Rasanya seperti ditampar keras di wajah. Sakit. Dia merasa sangat kehilangan saat ini. Dia merasa bahwa dia bukan apa-apa dibandingkan dengan Lin Fan. Saat ini Bibi Wang keluar dari dapur. Tuan Tang, sudah waktunya makan. Baik. Hahaha, sekarang masalahnya sudah selesai, ayo kita makan. Tang Yuzu berdiri dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dapat dilihat bahwa suasana hatinya sangat baik saat ini. Bab 142, kenapa kamu tidak datang saja ke tempatku? Rombongan berjalan menuju restoran. Selama makan, Ibu Tang, Li Simei, dengan sengaja membiarkan Lin Fan dan Tang Luobing duduk bersebelahan. Dengan cara ini keduanya dapat mengobrol dan meningkatkan perasaan. Tang Changyuan secara alami mengerti apa yang dimaksud Ibu Tang, Li Simei, tetapi dia tidak berusaha menghentikannya. Lin Fan banyak membantunya hari ini jadi sulit baginya untuk menghentikannya. Dia sangat puas dengan kinerja Lin Fan dan sopan santun serta percakapannya sangatlah sopan. Terlebih lagi dia pikir tidak buruk memiliki menantu yang hebat seperti Lin Fan. Lin Fan sangat menikmati makanan itu. Namun, beberapa orang merasa ini tidak enak seperti mengunyah lilin. Zhao Zhenming menjadi benar-benar tidak terlihat setelah makan ini. Jika tidak, Tang Changyuan sesekali akan berbicara kepadanya, tetapi dia bahkan tidak akan merasakan kehadirannya. Dia merasa sangat tertekan saat makan makanan ini. Saya merasa sangat dirugikan. Dia jelas merupakan anak takdir bagaimana dia bisa jatuh ke titik di mana dia bahkan bukan peran pendukung. Ini pada dasarnya hanyalah rumput liar, jenis rumput liar di pinggir jalan yang bahkan tidak dilirik oleh siapapun. Dia merasa sangat dirugikan hingga ingin menangis. Ini sudah keterlaluan. Dia ingin berbalik dan pergi, tetapi dia tidak punya keberanian. Bagaimanapun, dia masih harus menjaga muka Tang Changyuan. Akhirnya makan malam selesai. Dia menghela napas lega. Makanan ini terlalu lama. Biarkan dia benar-benar merasakan perasaan hidup sehari demi sehari seperti setahun. Untungnya akhirnya sudah berakhir sekarang. Setelah makan malam, semua orang datang ke ruang tamu. Zhao Zhenming berkata kepada Tang Changyuan, Paman Tang, saya ada urusan lain, saya akan kembali dulu. Tang Changyuan ingin menahannya, tetapi ketika dia memikirkan adegan makan tadi, dia menghela napas dan berkata lupakan saja. Oke, datang dan bermain sering-sering kalau ada waktu. Dia mengangguk dan menepuk bahu Zhao Zhenming. Oke. Zhao Zhenming memaksakan senyum di wajahnya, tetapi senyum itu sangat jelek. Ini tidak jauh lebih baik daripada menangis. Zhao Zhenming mengangguk kepada yang lain, berbalik, dan pergi dengan cepat. Dia tidak ingin tinggal di sini bahkan sedetik. Dia ingin melarikan diri dari sini secepat mungkin. Dia merasa bahwa tempat ini lebih mengerikan daripada sarang naga dan harimau. Saudara Lin, bolehkah saya melihat kuda peliharaanmu? Setelah makan, nama Tang Yuxuan berubah. Bagaimanapun juga, Lin Fan benar-benar hebat dan dia tidak bodoh. Hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian dalam mengenal orang yang hebat. Terlebih lagi, Lin Fan mungkin akan menjadi saudara iparnya di masa depan. Kita masih perlu menjaga hubungan baik.
Pada saat ini dia sangat ingin tahu seperti apa rupa kuda peliharaan Lin Fan. Dia sedang melewati villa Haiti nomor 1 dan terkejut ketika mendengar suara seekor kuda. Suara itu sangat indah. Lin Fan menatap Tang Ruobing dan bertanya sambil tersenyum, "Senior Tang, bagaimana kalau datang ke tempatku dan duduk?" Tang Ruobing belum berbicara. Saat ini Ibu Tang, Li Simei, berkata tentu saja. Bingbing sudah bosan di rumah beberapa hari terakhir ini, sekarang kakinya sudah sembuh, dia bisa jalan-jalan dan bersantai. Setelah selesai berbicara, dia mendorong Tang Ruobing keluar pintu. Tang Ruobing melirik ibunya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Apakah aku masih putrimu?" Tapi dia juga sangat penasaran seperti apa keluarga Lin Fan. Apakah sekotor dan berantakan seperti yang ditunjukkan di TV? Lagi pula, dalam benaknya, anak laki-laki selalu melempar barang-barang sembarangan ketika mereka tinggal sendirian. "Tuan Tang, Paman Tang, Bibi, kami pergi duluan." Lin Fan dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga orang itu. "Hahaha, silakan," Tang Yuzu berkata sambil tertawa. Dia juga sangat puas dengan Lin Fan. "Saya pikir Lin Fan adalah menantu yang baik." Tang Changyuan dan ibunya Li Simei mengangguk. Lin Fan dan dua lainnya meninggalkan rumah Tang Yuzu dan datang ke villa nomor 1. Lin Fan menekan saklar untuk membuka pintu. "Senior Tang, silakan," Lin Fan berkata kepada Tang Ruobing sambil tersenyum. Tang Ruobing melihat ekspresi lucu Lin Fan dan memutar matanya ke arahnya. Ketiganya baru saja berjalan ke dalam villa. Lalu aku melihat seekor kuda putih berlari kencang di halaman. Tang Ruobing melihat kuda yang berlari kencang di depannya. "Ini. Apakah ini kuda peliharaan itu? Kuda peliharaan ini terlalu besar. Tapi bulu putih kuda peliharaan ini sangat indah." Tang Yuxuan tertegun ketika melihat kuda Arab yang berlari kencang. Kuda ini benar-benar sangat cantik dan agung. Ini bukan kuda biasa, ini hanyalah kuda surgawi. Kuda Arab itu mengetahui bahwa Lin Fan telah kembali. Seekor kuda meringkik. Dia berlari menghampiri Lin Fan dengan gembira dan menggosokkan kepalanya ke tubuh Lin Fan. Tang Ruobing melihat kuda Arab di depannya dan sangat ingin menghampiri dan menyentuhnya, tetapi dia menahan diri. "Saudara Lin, kuda jenis apa ini?" Tang Yuxuan di sebelahnya maju dan bertanya dengan bingung. Dia berpikir kuda itu sangat agung dan indah. Setelah mengetahui jenisnya, dia pulang dan meminta ayahnya untuk membelikan satu untukku. Menunggang kuda seperti ini pasti sangat mengesankan. Dia berfantasi tentang menunggang kuda seperti itu sambil melihat dengan bangga tatapan iri dari kerumunan. Memikirkan adegan ini, senyum puas muncul di wajahnya tanpa sadar. Ini adalah kuda Arab kelas atas. Lin Fan melirik Tang Yuxuan dan mengatakan yang sebenarnya. "Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang ini. Saudara Lin, bolehkah aku menyentuhnya?" Tang Ruobing di sebelahnya menggigit bibirnya dan menatap Lin Fan. Dia sangat ingin menyentuh kuda Arab ini. Tentu saja, Lin Fan berkata sambil tersenyum menatap Tang Ruobing yang tampak penuh harap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kuda Arab ini benar-benar terlalu menarik bagi para gadis. Dia meraih lengan Tang Ruobing dan hendak maju untuk menyentuh kuda Arab itu. "Ah!" Tang Yuxuan di sebelahnya tiba-tiba berteriak. Tang Ruobing langsung terkejut. "Tang Yuxuan, kenapa kamu berteriak?" Tang Ruobing menatap Tang Yuxuan dan berkata dengan sengit. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan adik laki-lakiku. Tidak cukup hanya menjadi gila di rumah, dia benar-benar pergi ke rumah adik laki-lakinya, Lin, untuk menjadi gila. Menyebalkan sekali. Sangat memalukan." Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini. Tang Yuxuan tidak bisa berbicara dengan jelas dan bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat yang lengkap. Dia hanya mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa harga BMW Arab kualitas terbaik. Anda tidak tahu sampai Anda memeriksanya dan Anda akan terkejut ketika Anda melakukan. Seekor kuda Arab biasa bernilai 100 juta yuan sementara kuda Arab berkualitas tinggi bernilai hingga 200 juta yuan. Ini terlalu keterlaluan. Dia tersenyum pahit dalam hati. Dia hanya ingin ayahnya membelikannya kuda Arab berkualitas tinggi. Bahkan jika itu hanya kuda Arab biasa, ayahnya tidak akan membelikannya untuknya. Ini adalah 100 juta bukan 100 yuan. Jika dia berani menyebutkannya, ayahnya mungkin akan sangat marah hingga mematahkan kakinya. Benar-benar boros, sungguh boros. Dia masih merasa pusing saat ini. Ternyata ada orang yang menghabiskan 200 juta untuk membeli seekor kuda. Intinya orang ini berada tepat di sebelahnya. Ini sangat mewah. Apa ini? Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, akan kutunjukkan bagaimana aku akan memperlakukanmu ketika aku sampai di rumah. Tang Ruobing menyipitkan matanya dan menatap Tang Yuxuan dengan berbahaya. Ketika Tang Yuxuan melihat mata Tang Ruobing, dia terkejut dan lehernya menciut. Orang yang paling dia takuti di keluarga ini adalah kakak perempuannya, Tang Ruobing. Dia tahu bahwa ekspresi ini berarti Tang Ruobing benar-benar marah. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menjelaskan. Ini BMW Vergana kelas atas ini bernilai 200 juta. Tang Ruobing yang penuh amarah tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Tang Yuxuan. Bab 143, apakah ada yang salah, saudara muda Lin?
Tang Luobing menatap kuda Arab yang indah di depannya dengan kaget. Mulut kecilnya terbuka lebar dan mata indahnya membulat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kuda Arab yang cantik ini bernilai 200 juta yuan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kuda Arab ini benar-benar berharga 200 juta. Ya Tuhan, apakah kuda Arab ini terbuat dari emas? Ini lebih berharga dari emas. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Junior Lin ternyata memelihara kuda Arab senilai 200 juta sebagai hewan peliharaan. Ini. Dia pernah melihat wanita-wanita kaya memelihara anjing peliharaan seharga ratusan ribu dolar dan dia merasa itu luar biasa. Bangkitkan 200 juta kuda peliharaan. Dia bahkan tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan Lin Fan. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai perilaku tidak manusiawi yang biasa. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia menatap Lin Fan dengan mata yang rumit. Adik junior Lin seperti kabut yang tidak mungkin ditembus. Serbaguna. Mudah didekati. Dia benar-benar anak kesayangan. Dan dia bukan hanya anak kesayangan biasa, tetapi anak kesayangan yang super-super besar. Tang Senior. Tang Senior. Lin Fan melihat Tang Luobing dengan linglung dan memanggil. Ah, ada apa Lin San? Ketika Tang Luobing mendengar kata-kata Lin Fan, dia langsung terbangun dan berseru. Dahi. Lin Fan ditanya. Saya tidak bisa berkata-kata. Tidakkah kamu ingin menyentuh kuda Arab itu? Kenapa kamu bertanya apa masalahnya padaku? Dia mengeluh dalam hatinya. Tang Senior, apakah kamu masih ingin menyentuh kuda Vergana? Dia menunjuk kuda Arab di sebelahnya dan bertanya. Ah, saya minta maaf Junior Lin. Tang Luobing berkata dengan malu. Dia sangat terkejut hingga lupa menyentuh kuda Arab itu. Tentu saja dia berkata segera. Lin Fan meraih pergelangan tangan Tang Luobing lagi. Baru saja Tang Luobing ketakutan oleh teriakan Tang Yuxuan dan menarik tangannya. Kakak senior Tang benar-benar memiliki kulit yang bagus. Tanganku licin. Perasaan yang paling intuitif. Dia tidak punya pikiran lain, dia hanya mengatakan kebenaran dan memikirkan kebenaran. Tang Luobing menyentuh bulu kuda Arab itu. Mata terbuka lebar. Rambut kuda itu sangat halus. Setelah beberapa saat, Tang Luobing berkata dengan enggan, baiklah, saudara muda Lin. Melihat ekspresi Tang Luobing, Lin Fan bertanya sambil tersenyum, Senior Tang, apakah kamu ingin menunggangi kuda Vergana ini? Dia menunjuk ke belakang kuda Arab itu dan menatap Tang Luobing. Bolehkah aku menungganginya? Ketika Tang Luobing mendengar kata-kata Lin Fan, matanya langsung melebar dan dia bertanya dengan terkejut. Dia juga ingin merasakan bagaimana rasanya duduk di atas kuda setinggi itu. Tapi mungkinkah benar-benar duduk di atas kuda setinggi itu? Tentu saja Lin Fan berkata sambil tersenyum. Dia bisa tahu dari mata Tang Luobing bahwa dia sangat ingin naik dan duduk di punggung kuda Arab itu. Tanpa menunggu Tang Luobing menjawab, dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggangnya yang ramping. Tang Luobing langsung diangkat olehnya dalam sekejap. Dia melompat dengan sekuat tenaga dan berbalik. Dia dan Tang Luobing. Ah! Tang Luobing ketakutan dengan tindakan Lin Fan dan menjerit. Dia mendapati dirinya duduk di atas kuda. Ini. Dia melihat kepala kuda di depannya dengan wajah penuh. Apakah semudah itu untuk sampai ke sini? Dia melihat orang lain menaiki kuda dan harus mempersiapkan banyak hal. Tapi kenapa Junior Brother Lin bisa dengan mudah? Tapi segera aku mengesampingkan keraguan ini. Dia sangat bersemangat sekarang. Rasanya sangat menyenangkan duduk di atas kuda. Dia tidak pernah terpikir untuk belajar menunggang kuda sebelumnya. Lagi pula dia berpikir menunggang kuda adalah hal yang sangat berbahaya. Sekarang setelah saya duduk di atas kuda, saya benar-benar mengerti mengapa begitu banyak orang suka belajar menunggang kuda. Perasaan ini sungguh luar biasa. Tang Yuxuan tercengang ketika dia melihat Lin Fan memeluk Tang Luobing dan duduk langsung di punggung kuda. Mulutnya terbuka lebar, matanya bulat, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia menatap Lin Fan dan Tang Luobing yang menunggang kuda dengan kaget. Apakah ini masih adikku yang dingin dan menyendiri? Bagaimana bisa dia membiarkan seorang pria memeluknya? Kuncinya adalah untuk tidak melawan sama sekali. Salah. Pada saat ini Tang Luobing yang menunggang kuda penuh dengan kegembiraan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini sungguh luar biasa. Bahkan jika Lin Fan akan menjadi saudara ipar saya di masa depan, seharusnya tidak terjadi secepat ini kan? Aku hanya ingin melihat sekilas kuda Arab itu, kenapa dia makan makanan anjing? Makanan anjing rasanya sangat tidak enak. Tetapi jika Lin Fan benar-benar menjadi saudara ipar saya, bisakah saya menunggangi kuda Arab ini sesuka saya? Dia merasa sangat bersemangat ketika memikirkan hal ini. Jika kamu duduk di atas kuda, ambil video pendek. Bagikan di lingkaran pertemananmu. Hei. Aku sangat iri pada bajingan-bajingan itu. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia tidak sabar untuk menunggang kuda dan merekam video. Namun, dia juga tahu bahwa inilah saatnya bagi saudara perempuannya, Tang Luobing, dan Lin Fan untuk berduaan. Meskipun makanan anjingnya terasa tidak enak, video pendek yang mengikutinya sangat lezat. Dia menahan ketidaknyamanan di hatinya dan menunggu saudara perempuannya, Tang Luobing, dan Lin Fan turun dari kuda.
Kenapa kamu belum turun? Dia memandang Lin Fan dan saudara perempuannya, Tang Luobing, yang sedang menunggang kuda dengan tatapan bingung di wajahnya. Senior Tang, apakah Anda ingin memacu kuda Anda? Lin Fan memandang Tang Luobing di dalam pelukannya dan bertanya sambil tersenyum. Bolehkah? Ketika Tang Luobing mendengar pertanyaan Lin Fan, dia berbalik dan bertanya dengan terkejut. Dia duduk di atas kuda selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Setelah mendengar apa yang Lin Fan katakan, dia menyadari bahwa yang hilang darinya adalah perasaan berpacu di atas kuda. Senior Tang, silakan duduk, saya akan mengajakmu berkeliling 2 kali, kata Lin Fan kepada Tang Luobing sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, dia menjepit perut kuda dengan kedua kakinya. Drive. Tiba-tiba kuda Arab itu mulai berlari sebelum Tang Luobing bisa bereaksi. Untungnya Lin Fan memeluknya, jika tidak dia akan terlempar dari kuda. Ah! Dia melihat kuda Arab itu tiba-tiba mulai berlari dan berteriak ketakutan. Senior Tang berhenti berteriak. Kamu hampir membuat gendang telingaku pecah. Lin Fan berkata dengan keras sambil tersenyum. Ketika Tang Luobing mendengar kata-kata Lin Fan, hatinya yang gugup tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Dia secara ajaib menemukan bahwa jantungnya yang gugup perlahan menjadi tenang. Dia sama sekali tidak merasa takut dengan Lin Fan di sisinya. Dia mulai menikmati perasaan berlari kencang menunggang kuda. Suara angin terus berdengung di telingaku. Dia sepertinya tidak dapat merasakan berlalunya waktu. 2 putaran kemudian. Oh! Saat suara Lin Fan jatuh, kuda Arab itu perlahan berhenti. Lin Fan berguling dan melompat turun lebih dulu. Kemudian dia membantu Tang Luobing turun dari kuda. Senior Tang, bagaimana perasaanmu? Lin Fan memandang Tang Luobing yang wajahnya memerah dan bertanya sambil tersenyum. Rasanya sangat menyenangkan. Aku tidak menyangka rasanya berderap di atas kuda akan seperti ini. Tang Luobing berkata dengan wajah bersemangat. Perasaan ingin lebih. Ketika Lin Fan melihat ekspresi Tang Luobing, dia diam-diam menghela nafas. Aku tidak menyangka bahwa kakak senior Tang ternyata sangat suka menunggang kuda. Halamannya agak kecil dan kuda Arab tidak bisa berlari sama sekali. Ketika kita memiliki kesempatan di masa depan, kita dapat mencari peternakan kuda profesional untuk balapan, kata Lin Fan sambil tersenyum. Benarkah? Itu bagus. Tang Luobing, bab 144, kenapa kamu berdiri di sana sambil menyeringai? Bisakah saya menyela sebentar? Tang Yuxuan yang berdiri di sebelah mereka melihat saudara perempuannya, Tang Luobing, dan Lin Fan mengobrol tanpa henti, jadi dia dengan hati-hati menyela mereka. Mendengar suara Tang Yuxuan, Tang Luobing dan Lin Fan berbalik dan menatap Tang Yuxuan. Tang Yuxuan menelan ludah. Kakak ipar, bisakah kamu membiarkanku menunggangi kuda Vergana? Tang Yuxuan melihat kedua orang itu menatapnya dan sangat gugup sehingga dia hanya mengucapkan nama itu di benaknya. Ketika Lin Fan mendengar Tang Yuxuan memanggilnya kakak ipar, dia tercengang. Ketika Tang Luobing mendengar Tang Yuxuan memanggil Lin Fan kakak ipar, dia langsung berkata dengan kejam, Tang Yuxuan, apa yang kamu bicarakan? Dia diam-diam melirik Lin Fan di sebelahnya dan mendapati bahwa tidak ada perubahan di wajah Lin Fan. Meskipun dia merasa lega, dia masih sangat takut Lin Fan akan salah paham tentang sesuatu. Meskipun dalam hatinya dia agak tidak menyukai Lin Fan, dia sangat senang bisa bergaul dengannya. Tapi dia tidak tahu apakah ini bisa dianggap menyukai seseorang. Dahi. Tang Yuxuan melihat sorot mata Tang Luobing dan menyadari bahwa dia telah salah bicara, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata, Saudara Fan, bolehkah aku menunggang kuda ini? Dia merasa bahwa memanggilnya Saudara Fan lebih akrab daripada memanggilnya Saudara Lin. Apakah kamu tahu cara menunggang kuda? Lin Fan bertanya. Dia tidak keberatan membiarkan Tang menunggang kuda Arab itu. Dia memeluk Tang Luobing dan menunggang kuda dengan kecepatan penuh tanpa perlawanan di hatinya. Bagaimanapun, Tang Luobing adalah seorang wanita cantik. Tapi dia benar-benar tidak tega menunggang kuda sambil memeluk Tang Yuxuan. Seorang pria besar memeluk pria besar lainnya dan berderap menunggang kuda. Memikirkan adegan ini membuatnya bergidik. Equestrianisme. Ini. Saudara Fan, aku tidak tahu bagaimana cara menunggang kuda. Ada ekspresi kehilangan di mata Tang Yuxuan. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Saudara Fan, kamu bisa memelukku seperti kamu memeluk adikku, aku tidak keberatan. Dia berkata dengan bersemangat. Saat merekam video pendek, usahakan untuk tidak menyertakan Lin Fan di dalam video. Saya sangat pintar. Dia sangat bangga. Lin Fan melirik Tang Yuxuan dan merasakan hatinya bergejolak. Kamu tidak keberatan tapi aku keberatan. Dia mengeluh dalam hatinya. Dia merenung sejenak. Aku bisa menaikkanmu ke atas. Dia memikirkannya dan menyadari bahwa inilah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dia tidak akan pernah setuju menunggang kuda sambil memeluk Tang Yuxuan. Dia takut muntah di tengah lari. Ya tentu saja. Ketika Tang Yuxuan mendengar bahwa Lin Fan bisa membiarkannya duduk di atas kuda sendirian, matanya langsung menunjukkan kegembiraan. Dia tidak perlu menunggang kuda dengan kecepatan penuh selama dia bisa duduk di punggung kuda dan merekam video pendek. Dia hanya ingin pamer di depan teman-teman sekelasnya. Lin Fan berjalan maju dan membelai kuda Arab itu untuk menghiburnya. Bawa bangku itu ke sini. Lin Fan menunjuk sebuah bangku di halaman dan berkata.
Tang Yuxuan dengan cepat memindahkan bangku itu. Letakkan di sebelah kuda Arab. Setelah usia besar, akhirnya saya duduk di atas kuda. Dia menyeka keringat dari dahinya dan berkata kepada Tang Ruobing di sampingnya dengan semangat, kakak cepat rekam video pendek untukku. Tang Ruobing melirik Tang Yuxuan, mengeluarkan ponselnya, dan mulai merekam video untuk Tang Yuxuan. Oke, Tang Ruobing selesai merekam video dan berkata kepada Tang Yuxuan yang sedang menunggang kuda. Ketika Tang Yuxuan mendengar suara Tang Ruobing, dia tidak sabar untuk turun dari kuda. Seorang yang cemas. Aku hampir jatuh dari atas, untungnya Lin Fan ada di sampingku. Tang Yuxuan berkata dengan penuh terima kasih saudara Fan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan cepat menuju Tang Ruobing. Menonton video pendek yang diambil oleh Tang Ruobing. Sangat puas. Senyum bahagia muncul di wajahnya. Edit video pendek dengan cepat. Lingkaran teman. Rilis. Tonton video singkat tentang rilis yang sukses. Silakan saja merasa iri kalian para bajingan. Dia sangat bangga. Sangat cepat. Ada suka dan komentar di bawah video. Brengsek, kuda jenis apa ini? Tang Yuxuan cantik sekali. Sialan Tang Yuxuan, kamu bermain di pacuan kuda sendirian tanpa mengajak teman-temanmu, bersungguh-sungguh tidak baik kamu. TSK, apa masalahnya? Ini cuma kuda biasa. Kakak iparku akan mengajakku ke peternakan kuda hari Sabtu. Kita akan memilih yang lebih cantik nanti. Peng Sangs, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Apa kamu tahu kuda jenis apa ini? Ini kuda biasa. Sungguh menyedihkan menjadi tidak berpendidikan. Melihat Peng Sangs benar-benar pamer, Tang Yuxuan langsung membalas. Dia dan Peng Sangs tidak akur di sekolah. Peng Sangs sering menyombongkan diri tentang betapa hebatnya saudara iparnya. Kakak iparnya membelikannya ini hari ini dan besok kakak iparnya akan membawanya ke suatu tempat untuk bermain. Singkatnya, dia membual tentang betapa hebatnya saudara iparnya setiap hari. HMPH, itu hanya terlihat biasa saja. Peng Sangs keras kepala. Dia tentu tidak akan mengakui bahwa kuda Tang Yuxuan itu tampan. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menekannya, apalagi Tang Yuxuan yang tidak memiliki hubungan baik dengannya? Hehe, kamu benar-benar pandai menyebut kuda Arab berkualitas tinggi sebagai kuda biasa. Tidak masalah jika kamu tidak berpendidikan, tetapi tidakkah kamu tahu cara menggunakan ponsel? Tang Yuxuan berkomentar dengan sinis. Aku ingin melihat apa hebatnya kuda Arab kelas atas ini. Aku akan meminta saudara iparku untuk membelikanku kuda yang lebih baik dari kuda Arab terbaik, dan kemudian aku akan merekam video untuk membuatmu iri setengah mati dan pamer. Peng Sangs bergumam pelan. Dia tidak puas dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa. Ketika dia melihat hasilnya, dia tertegun sejenak. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut dan matanya membulat. Ini. Bagaimana ini mungkin? BMW Arabian kualitas terbaik ini harganya 200 juta. Dia pikir itu hanyalah seekor kuda yang hanya bernilai beberapa ribu atau puluhan ribu dolar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa BMW Arab berkualitas tinggi itu akan berharga hingga 200 juta yuan. Dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Rasanya seperti ditampar keras di wajah. Dia bahkan ingin saudara iparnya membeli kuda yang bahkan lebih baik dari kuda Arab. Memang benar keluarga saudara iparnya punya uang, tetapi untuk menghabiskan 200 juta untuk membeli kuda, saudara iparnya harus sudah gila. Dia merasa dirugikan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tang Yuxuan merasa bangga ketika dia melihat bahwa Peng Sangs berhenti berkomentar. Biarkan Hei. Namun rasanya sangat menyenangkan untuk pamer. Dia sangat menikmati perasaan ini. Tang Yuxuan, kenapa kamu berdiri di sana menyeringai seperti orang idiot? Tang Ruobing mengikuti Lin Fan dan hendak berjalan ke ruang tamu. Dia mendapati bahwa Tang Yuxuan masih berdiri di sana dan masih menyeringai bodoh. Dia merasa bahwa membawa Tang Yuxuan ke rumah Lin Fan adalah sebuah kesalahan. Ini sangat memalukan. Tang Yuxuan langsung terbangun ketika mendengar suara saudara perempuannya, Tang Ruobing. Dia dengan cepat menyimpan ponselnya dan berjalan cepat menuju ruang tamu. Datanglah ke ruang tamu. Tang Yuxuan dan Tang Ruobing duduk di sofa. Lin Fan mengambil 2 cangkir baru dan menuangkan 2 cangkir teh. Baunya sangat harum. Tang Yuxuan meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya. Dia menyesap sedikit. Kak Fan, teh apa ini? Manis sekali. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mencicipi teh seenak ini. Da Hong Pao generasi kedua. Lin Fan berkata dengan ringan. Dia mengambil cangkir teh di sebelahnya dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Bab 145. Aku tidak menyangka kakak Tang memiliki mata yang bagus. Generasi kedua Da Hong Pao. Tang Yuxuan bergumam pelan. Dia menyesap lagi dan langsung merasakan keharuman di mulutnya. Ini sangat lezat. Saya telah memutuskan untuk minum teh jenis ini mulai sekarang. Ini aroma yang saya suka. Aku akan kembali dan meminta ayahku untuk membelikanku 1 pon. Tidak, 1 pon tidak cukup, belilah setidaknya 2 pon. Baiklah, sudah diputuskan. Dia berpikir dengan gembira di dalam hatinya. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengecek harga agar dia bisa meminta uang kepada ayahnya. Buka peramban ponsel Anda.
Masukkan Da Hongpao generasi kedua dan klik cari. Ini. Bagaimana ini? Dia melihat informasi yang ditampilkan di ponselnya dengan tatapan tidak percaya. Mulutnya terbuka lebar dan matanya membulat. Dia menggosok matanya dengan kuat. Saya yakin Anda tidak melihat sesuatu yang aneh. Da Hongpao generasi kedua harganya 20.000 yuan per gram. Dibandingkan dengan Da Hongpao generasi kedua, emas itu lemah saja. Kuncinya adalah tidak ada permintaan untuk itu. Tidak dijual di pasar sama sekali. Ini terlalu dibesar-besarkan. 1 gram harganya 20.000 yuan dan 1 pound adalah 500 gram, jadi bukankah itu berarti 10 juta yuan? Ini. Jangankan bisa membelinya atau tidak, harganya saja sudah membuatnya takut. Jika ayahnya tahu bahwa dia menghabiskan 10 juta untuk membeli setengah kilogram teh, dia akan mematahkan kakinya. Dia bergidik tanpa sadar. Dia tidak mampu membeli teh ini. Dia melirik cangkir teh tanpa sadar. Secangkir teh kecil ini harganya 20.000 yuan. Ini terlalu mewah. Dia sangat penasaran tentang apa yang Lin Fan lakukan. Dia memelihara kuda Arab kualitas terbaik senilai 200 juta yuan sebagai hewan peliharaan dan minum Da Hongpao generasi kedua seharga 20.000 yuan per gram. Dibandingkan dengan Lin Fan, pria generasi kedua kaya ini merasa seperti anak dari daerah kumuh yang belum pernah melihat dunia. Dia telah memutuskan bahwa Lin Fan adalah saudara iparnya. Dia percaya bahwa jika dia melewatkan saudara ipar yang misterius dan hebat seperti itu, tidak akan pernah ada yang kedua kalinya. Xiao Dilin, apakah kamu yang menanam bunga ini? Tang Luobing meletakkan cangkir teh, mendongak, dan tanpa sengaja melihat 2 vas yang ditempatkan di sampingnya. Vas itu penuh dengan bunga. Tapi aku benar-benar tidak bisa memuji teknik merangkai bunganya. Dia melihat bahwa hanya Lin Fan yang bisa melakukan teknik merangkai bunga yang kasar seperti itu. Dahi. Ketika Lin Fan mendengar pertanyaan Tang Luobing, dia tertegun sejenak. Aku melihat bunga yang kurangkai dan merasa sangat senang. Aku tidak menyangka kakak senior Tang memiliki mata yang begitu bagus. Kamu bisa tahu dalam sekejap bahwa ini adalah bunga yang aku tanam. Itu luar biasa. Bungaku indah, bukan? Dia menatap Tang Luobing dan berkata sambil tersenyum. Penglihatan. Jenis penglihatan seperti apa yang dibutuhkan ini? Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa itu dilakukan oleh seseorang yang tidak tahu cara merangkai bunga. Kasar dan brutal. Cantik. Bunganya indah, tetapi keterampilan penata bunga jauh dari seindah bunga itu sendiri. Tang Luobing memutar matanya ke arah Lin Fan. Berjalanlah ke arah vas bunga itu. Keluarkan bunga dari vas. Ambil gunting di sebelahmu dan mulailah memangkas. Melihat tindakan Tang Luobing, Lin Fan berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu dan memperhatikan Tang Luobing memangkas bunga. Tang Yuxuan memandang Tang Luobing yang sedang memangkas bunga dan Lin Fan yang berdiri di sebelahnya dan menghela napas. Kakakku dan iparku sangat cocok satu sama lain. Pria tampan dan wanita cantik. Vas ini sangat indah. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang porselen, dia merasa bahwa vas ini luar biasa. Dia berjalan maju dan mengambil vas itu. Lihat kiri dan lihat kanan. Saudara Fan, vas ini sangat indah. Ini tidak murah. Dia menatap Lin Fan dan bertanya. Dia pikir vas itu mungkin bernilai puluhan ribu. Lagi pula level Lin Fan sudah di sana. Bahkan jika itu hanya vas biasa, dia merasa bahwa apapun yang kurang dari puluhan ribu tidak layak untuk status Lin Fan. Meskipun dia tidak tahu identitas Lin Fan, dia bisa tahu dari hewan peliharaan yang dipelihara Lin Fan dan teh yang dia minum bahwa Lin Fan itu luar biasa. Tidak apa-apa dan tidak terlalu mahal. Lin Fan melirik vas di tangan Tang Yuxuan dan berkata dengan ringan. Ya, vas porselen biru dan putih dinasti Qing ini senilai 30 juta memang tidak terlalu mahal untuknya yang memiliki kekayaan bersih puluhan miliar. Ini adalah kebenaran jujurnya. Panggilan. Tang Yuxuan menarik napas dalam-dalam. Ternyata tidak terlalu mahal. Baik. Dengan begini dia juga mampu membeli satu dan meletakkannya di kamar tidurnya. Lagi pula vas ini terlihat sangat indah. Saudara Fan, apa nama vas ini? Dia menanyakan namanya agar dia bisa pergi ke toko yang menjual porselen itu dan membelinya langsung. Sebuah vas porselen biru dan putih dinasti Qing. Lin Fan berkata dengan santai sambil memperhatikan Tang Luobing merangkai bunga. Vas porselen hijau. Nama apa ini? Mata Tang Yuxuan penuh dengan kebingungan. Kenapa nama itu punya 2 Qing? Dia mengeluarkan ponselnya dan memutuskan untuk memeriksa. Kenapa disebut vas porselen Qing? Tidak. Tiba-tiba dia melihat perintah, apakah Anda mencari vas porselen biru dan putih dinasti Qing? Dia mengeklik ya. Tiba-tiba muncul pengantar tentang vas porselen biru dan putih dinasti Qing. Ini. Antik. 30 juta masing-masing. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Lin Fan. Saudara Fan, apakah vas milikmu ini barang antik? Tanyanya dengan sedikit gagap. Sepertinya ini dari dinasti Qing. Lin Fan melirik vas itu dan berkata dengan nada datar. Ketika Tang Yuxuan mendengar jawaban afirmatif Lin Fan, dia tertegun sejenak.
Mulutnya terbuka begitu lebar sehingga seolah-olah sebutir telur bisa muat di dalamnya. Meskipun dia menduga bahwa vas itu adalah vas porselen biru dan putih dinasti Qing, dia tetap terkejut ketika mendengar Lin Fan mengakuinya sendiri. Vas sekecil itu ternyata bernilai 30 juta. Poin pentingnya adalah vas semahal itu justru digunakan oleh Lin Fan untuk merangkai bunga dengan santai. Ya Tuhan, ini terlalu mewah. Jika dia punya vas seharga 30 juta, dia pasti akan menyembunyikannya dengan hati-hati. Tidak seperti Lin Fan yang hanya meletakkannya di ruang tamu sebagai hiasan tanpa perawatan apapun. Dia pikir kakak iparnya sangat hebat. Anda harus memegang erat kaki yang besar dan tebal ini. Dia meletakkan vas itu dengan hati-hati. Dia tidak berani mengambilnya lagi. Ini 30 juta, jika jatuh dia tidak akan mampu mendapatkan uang sebanyak itu. Tang Ruobing mengambil vas itu dengan santai. Tang Yuxuan terkejut ketika melihat tindakan Tang Ruobing. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengingatkan, tetapi setelah melihat Lin Fan yang tidak peduli sama sekali, dia menelan kata-katanya. Tang Ruobing dengan cekatan meletakkan bunga-bunga itu ke dalam vas. Tertata dengan baik. Bagaimana dengan itu? Tang Ruobing menata ulang vas itu, menatap Lin Fan dan bertanya sambil tersenyum. Ya, memang terasa berbeda dari bunga yang saya masukkan. Ini lebih berlapis. Itu bagus. Lin Fan berseru kagum. Memang jauh lebih baik daripada sekadar merangkai bunga seperti yang dia lakukan. Tentu saja. Aku sudah belajar merangkai bunga. Tang Ruobing mendengus dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Hebat-hebat. Lin Fan tersenyum dan mengacungkan jempol pada Tang Ruobing. Kalau begitu, bisakah Tuan Tang membantuku merapikan bunga di vas itu? Lin Fan memberi isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, mengingat ketulusanmu. Tuan Tang, saya setuju. Tang Ruobing berkata dengan wajah datar. Setelah mengatakan itu, dia berjongkok dan mulai merapikan bunga di vas lain. Tang Yuxuan melihat adiknya Tang Ruobing mengobrol dengan Lin Fan dan merasa seperti sedang diberi makan makanan anjing lagi hingga kenyang. Alih-alih merasa jijik saat ini, dia merasa makanan anjing itu tidak cukup. Dia perlu makan lebih banyak. Dengan begini Lin Fan bisa menjadi saudara iparnya lebih cepat. Bab 146, apa kau pikir kami bodoh? Tang Ruobing dengan cepat menata bunga di vas. Dia berdiri dan memeriksa waktu. Kak Lin, bawa aku bersamamu ketika kamu pergi ke sekolah sore ini. Mobilku sepertinya bermasalah lagi. Dia menatap Lin Fan dan berkata. Tentu saja tidak masalah, Lin Fan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Mengantar Tang Ruobing ke sekolah searah, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Lin Fan mengajak Tang Ruobing berjalan-jalan lagi di sekitar villa. Kembali ke ruang tamu. Lin Fan melihat waktu dan sudah hampir waktunya. Kita harus pergi ke sekolah. Senior Tang, apakah kamu perlu kembali dan mengambil sesuatu? Dia bertanya kepada Tang Ruobing yang berada di... Tidak perlu, ayo pergi saja. Tang Ruobing menggelengkan kepalanya. Baiklah, Lin Fan berdiri dan berjalan keluar ruang tamu bersama Tang Ruobing. Di luar garasi. Kenapa kamu mengikutiku kalau kamu tidak kembali? Tang Ruobing melihat Tang Yuxuan mengikutinya ke garasi, alisnya sedikit berkerut, dan dia bertanya dengan sedikit ketidaksenangan. Yah, aku ingin melihatmu dan Kakak Fan pergi, kata Tang Yuxuan dengan cepat. Tentu saja dia tidak akan mengakui bahwa dia datang untuk melihat mobil Lin Fan. Tidak ada pria yang tidak suka mobil dan dia percaya bahwa Lin Fan bukan pengecualian. Dia tidak percaya bahwa tidak ada mobil keren di garasi Lin Fan. Dia mengikuti hanya untuk melihat mobil macam apa yang dimiliki Lin Fan. Nanti ketika orang bertanya mobil apa yang dikendarai iparmu. Dia menjawab dengan malu-malu aku tidak tahu. Itu akan sangat memalukan. Kamu bahkan tidak tahu mobil apa yang dikendarai iparmu dan kamu masih ditertawakan. Dia tidak menginginkan ini. Memiliki ipar yang begitu hebat akan sangat sia-sia jika tidak dipamerkan. Tang Ruobing tidak banyak berpikir dan mengikuti Lin Fan ke garasi. Tang Yuxuan merasa lega ketika melihat Tang Ruobing tidak bertanya lebih lanjut. Dia sangat penasaran apakah Lin Fan memiliki 2 atau 3 mobil. Lagi pula mobil itu barang habis pakai dan dia pikir akan cukup baik bagi Lin Fan untuk memiliki 3 mobil. Lin Fan sendirian dan tidak bisa mengendarai semua mobil, jadi akan sia-sia jika membeli terlalu banyak mobil. Dia merasa bahwa Lin Fan bukanlah orang bodoh dan bahkan jika dia kaya, dia tidak akan membuang-buang uang seperti ini. Masuk ke garasi. Tang Ruobing melihat mobil-mobil di garasi tanpa banyak reaksi karena dia sudah melihat hampir semuanya. Bukan masalah besar. Namun, Tang Yuxuan berbeda. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke garasi Lin Fan. Dia tertegun ketika melihat mobil di garasi Lin Fan. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya bulat, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Dia pikir sangat menakjubkan bahwa Lin Fan memiliki 3 mobil. Tetapi, itu terlalu berlebihan. Mercedes-Benz G63 AMG. Bentley Mulsanne. Lamborghini Bet SV. Rolls-Royce Cullinan. Porsche 918 Speedle. Ini adalah Koenigsegg Agera L. Ya Tuhan, ini adalah mobil sport super seharga 27 juta.
Del. Apa itu? Ferrari LaFerrari. Ternyata itu adalah Ferrari LaFerrari mobil sport yang selalu dia impikan untuk dimiliki. Jika Lin Fan memiliki salah satu mobil di garasinya, dia akan bangun sambil tertawa dalam mimpinya. Namun, di antara semua mobil keren ini, sebagian besar hanya mengumpulkan debu. Ini sangat tidak adil. Lin Fan melirik mobil di garasi. Dia memikirkannya. Hari ini dia berencana untuk membeli mobil sport, karena mobil baru juga perlu dipecah. Yang ini yang cocok untuk Koenigsegg Agera L. Mobil ini terlihat relatif sederhana. Lebih baik tidak menonjolkan diri. Dia mengeluarkan kunci mobilnya dan memencet saklar. Tiba-tiba lampu depannya menyala. Pintu mobil terbuka. Tang senior silakan masuk ke mobil, Lin Fan berkata kepada Tang Ruobing di sampingnya sambil tersenyum. Tang Ruobing mengangguk dan masuk ke mobil. Lin Fan menyalakan mobil. Injak pedal gas sepenuhnya. Mobil itu tiba-tiba meraung seperti binatang buas. Dengan suara berdesir, mobil itu keluar dari garasi seperti kuda liar. Tang Yuxuan langsung terbangun ketika mendengar suara mesin mobil sport itu. Cepat dan berjalan menuju pintu villa. Lin Fan melihat Tang Yuxuan keluar dan menutup pintu villa. Dia melambai pada Tang Yuxuan. Dorong kakimu dengan keras. Mobil itu menyala dan dengan cepat menghilang dari pandangan Tang Yuxuan. Tang Yuxuan melihat villa nomor 1 dan berjalan menuju villa nomor 6 dengan enggan. Setengah jam kemudian, di lantai bawah asrama putri Universitas Liu Cheng, Tang Ruobing keluar dari mobil dan melambaikan tangan kepada Lin Fan. Lin Fan memperhatikan Tang Ruobing naik ke atas lalu menyalakan mobil dan menuju ke tempat parkir. Lin Fan kembali ke asrama dan memeriksa waktu pelatihan militer siang akan segera dimulai. Ketiga teman sekamar itu sudah mulai berganti pakaian. Dia menyapa ketiga teman sekamarnya dan mulai berganti pakaian dengan seragam pelatihan militernya. Setelah berganti seragam pelatihan militer, mereka berempat meninggalkan asrama. Ketika saya tiba di taman bermain, saya mendapati bahwa instrukturnya belum tiba. Lin Fan menemukan tempat teduh dan duduk. Old Four, kamu mengganti mobil lagi. Bos Zhang Ziqiang memegang ponsel di tangannya dan menatap Lin Fan. Mobil ini sudah berdebu di garasi, jadi saya membawanya keluar untuk berputar-putar hari ini. Lin Fan melihat foto-foto di telepon bos Zhang Ziqiang. Baru saja Lin Fan mengantar Tang Ruobing kembali ke asrama dan difoto lalu diposting di forum sekolah. Dahi. Ketika bos Zhang Ziqiang mendengar apa yang Lin Fan katakan, dia speechless. Yang lain sedang mengajak kucing dan anjing mereka jalan-jalan. Sebaliknya, saudara laki-laki keempat terpeleset. Dia tidak berencana untuk membahas topik ini dengan Lin Fan lagi. Dia melihat Tang Ruobing keluar dari mobil. Si tua keempat, kau pembohong besar. Bukankah kamu bilang kamu akan makan malam dengan seorang tetua? Bagaimana si cantik sekolah Tang bisa keluar dari mobilmu? Jangan bilang kita bertemu di jalan, apa kau pikir kami bodoh? Saat ini, saudara kedua Li Muyang dan saudara ketiga Wang Ziyong datang dan mengangguk bersama. Lin Fan memandangi ketiga orang itu tanpa bisa berkata-kata. Dia tidak mengerti mengapa mereka bertiga begitu suka bergosip. Mata ketiga orang itu mengatakan kepadanya bahwa selama dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas masalah hari ini tidak akan selesai. Tetua yang saya temui adalah kakek dari kakak senior Tang, Lin Fan berkata dengan tidak senang. Ketika ketiganya mendengar bahwa tetua yang akan ditemui Lin Fan adalah kakek Tang Ruobing, mereka tertegun sejenak. Ketiganya membuka mulut karena terkejut, mata mereka membelalak seperti lonceng, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Ini. Apakah kamu sudah bertemu dengan orang tuanya? Kuncinya bukanlah orang tua biasa. Dia juga kakek dari si cantik sekolah Tang. Kakak keempat sangat hebat. Bukankah ini berarti perjamuan akan diadakan selama masa sekolah? Kamu masih harus membayar uang hadiah ketika saatnya tiba. Sepertinya aku harus mulai menabung dari sekarang. Del. Jika mereka tidak sengaja melahirkan bayi, bukankah mereka akan menjadi paman? Anggur bulan purnama. Perjamuan 100 hari. Apa-apaan ini? Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk ini? Tidak, kamu harus menabung, dan menabung mulai hari ini. Aku tidak akan mengisi ulang game lagi. Tidak ada lagi makanan pesan antar. Aku tidak bisa meninggalkan restoran ini lagi. Mereka bertiga saling memandang dan masing-masing melihat tekad kuat satu sama lain. Melihat ketiga orang itu berhenti bertanya, Lin Fan mengangguk dengan puas. Apa hal terpenting di antara saudara? Tentu saja itu kepercayaan. Dia melihat kepercayaan pada ketiga teman sekamarnya. Begitu dia mengatakan yang sebenarnya, ketiga teman sekamarnya langsung berhenti bertanya. Ini adalah kepercayaan mutlak. Bab 147, apakah pacarmu ada di dalam sana? Setelah beberapa saat instruktur datang. Pelatihan militer siang secara resmi dimulai. Waktu berlalu begitu cepat. Pelatihan militer sore akhirnya selesai. Lin Fan menghampiri tiga teman sekamarnya dan berkata kepada mereka, ayo pergi makan malam di luar. Dia berkata bersiap-siap untuk meninggalkan taman bermain. Tidak.
Tidak. Ketiganya berbicara serempak seolah-olah mereka telah membahasnya sebelumnya. Apa yang terjadi pada ketiga orang ini? Mengapa Lin Fan berhenti dan menatap ketiga teman sekamarnya dengan bingung? Hemat uang. Hemat uang. Hemat uang. Mereka bertiga memandang Lin Fan dan berkata pada saat yang sama. Namun ada kebencian di mata ketiga orang itu ketika mereka memandang Lin Fan. Ini. Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Aku tidak mengerti apa yang salah dengan ketiga orang ini. Lupakan saja. Dia pergi sendiri. Tapi tatapan dari ketiga orang itu membuatnya merasa aneh seolah-olah dia berutang uang kepada mereka. Dia menggelengkan kepalanya, berjalan menuju asrama, dan mengabaikan tiga orang itu. Lin Fan kembali ke asrama. Setelah berganti pakaian, aku meninggalkan asrama dan berjalan menuju tempat parkir. Kantin. Mereka bertiga melihat hidangan vegetarian di piring. Tidak nafsu makan. Brengsek. Bos Zhang Ziqiang tiba-tiba mengucapkan kata-kata khas nasional. Adik kedua, Li Muyang, terkejut mendengar teriakan tiba-tiba dari kakak tertua, Zhang Ziqiang, tangannya gemetar dan kembang kol yang baru saja diambilnya jatuh langsung ke tanah. Dia meletakkan sumpitnya dan bertanya dengan marah. Bos, kamu gila ya? Itu membuat semua kembang kolku rontok. Bos Zhang Ziqiang menggaruk kepalanya dengan malu karena tahu dia baru saja gegabah. Kami bertiga perlu menabung tetapi yang keempat tidak. Kakak keempat baru saja mengundang kita makan malam. Kita pasti bisa membiarkan dia mentraktir kita. Dia menamparkan pahanya dengan keras dan berkata, brengsek bos, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kakak ketiga Wang Ziyong meletakkan sumpitnya dan bertanya setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Ziqiang. Aku baru saja mengetahuinya. Kakak tertua Zhang Ziqiang melirik adik laki-laki ketiga, Wang Ziyong, dan berkata dengan tidak senang. Aduh, yang keempat mungkin sudah pergi sekarang. Cepat habiskan kembang kol kita atau akan menjadi dingin dan rasanya semakin tidak enak. Putra kedua Li Muyang menggelengkan kepalanya, mengambil sumpit, mengambil kembang kol, dan memasukkannya ke mulutnya dengan susah payah. Ini. Sama sekali tidak ada rasa daging. Ini sangat menjijikkan. Bagaimana aku akan hidup mulai sekarang? Lin Fan tentu saja tidak tahu apa yang terjadi pada ketiga teman sekamarnya. Dia sudah tiba di kotak Tianjuke. Ambil sumpitmu dan nikmati makanannya. Tiga orang sebenarnya ingin menghemat uang. Aku benar-benar tidak mengerti. Rasanya enak. Dia menelan seteguk daging sapi dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menghabiskan makanannya dan dia tidak kembali ke Villa Haitian nomor 1 tetapi datang ke perusahaan media Liu Cheng Jinmang. Dalam perjalanan ke sana dia menelepon General Manager Shen Jianyun dan memintanya untuk menunggunya di perusahaan. Dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang perkembangan perusahaan baru-baru ini. Tempat parkir di luar Liu Cheng Jinmang Media Company. Lin Fan keluar dari mobil. Shen Jianyun di depan pintu melihat Lin Fan keluar dari mobil. Dia dengan cepat menghampiri Lin Fan, tersenyum dan berkata dengan hormat. Bos, Anda di sini. Lin Fan mengangguk. Bos, saya sudah menyiapkan semua informasi yang Anda minta, saya sudah menyuruh seseorang untuk meletakkannya di kantor Anda. Ya, Lin Fan bergumam dan berjalan menuju gedung perusahaan media Liu Cheng Jinmang. Lantai 3. Kantor eksklusif Lin Fan. Lin Fan melihat perkembangan terbaru dari perusahaan media Liu Cheng Jinmang. Bisa dibilang cukup memuaskan, tidak ada masalah tetapi juga tidak ada kejutan. Tutup dokumen. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Shen Jianyun dan bertanya apakah Zhang Yuncheng ada di sini. Ketika Shen Jianyun mendengar pertanyaan Lin Fan, dia dengan cepat berkata saya sudah di sini selama 2 hari. Dia masih tidak tahu apa hubungan antara Zhang Yuncheng dan Lin Fan. Dari apa yang Lin Fan tanyakan, sepertinya mereka berdua tidak sering menghubungi satu sama lain. Mereka seharusnya bukan pasangan atau semacamnya. Oh. Bagaimana kabarnya? Lin Fan menyilangkan kakinya dan bertanya dengan tenang. Dia benar-benar ingin tahu tentang situasi Zhang Yuncheng. Bagaimanapun, Zhang Yuncheng adalah seseorang yang membuatnya optimis dan seseorang yang bisa memberinya keuntungan besar di masa depan. Berkinerja dengan baik dan belajar dengan sangat. Liu Cheng saat ini sedang berlatih di lantai 2. Apakah Anda ingin pergi melihatnya? Shen Jianyun berseru. Dia juga berpikir bahwa Zhang Yuncheng tampil dengan baik. Awalnya dia berpikir bahwa Zhang Yuncheng adalah wanita Lin Fan yang datang ke sini hanya untuk bersenang-senang dan membunuh waktu. Siapa yang tahu bahwa Zhang Yuncheng belajar dengan sangat keras dan para guru pelatihan semua memuji Zhang Yuncheng dan merasa bahwa Zhang Yuncheng memiliki potensi yang tak terbatas. Mari kita pergi dan lihat. Lin Fan juga ingin melihat bagaimana Zhang Yuncheng tampil. Shen Jianyun membawa Lin Fan ke pintu ruang pelatihan di lantai 2. Bos, apakah Anda ingin saya menghentikan mereka? Shen Jianyun bertanya sambil melihat orang-orang yang sedang menerima pelatihan di dalam. Tidak perlu, aku hanya akan mengamati di sini. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata. Bos, saya akan naik ke atas untuk memproses dokumen. Tolong awasi dulu. Telepon saya jika Anda membutuhkan Shen Jianyun berkata kepada Lin Fan. Pergi dan lakukan pekerjaanmu, aku akan memanggilmu jika ada apa-apa. Lin Fan mengangguk dan Shen Jianyun berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki dari tangga.
Lin Fan mengira itu Shen Jianyun yang kembali. Berbalik dan lihat. Bukan Shen Jianyun, melainkan seorang pria muda sekitar 27 atau 28 tahun. Memegang seikat bunga di tangan. Ketika Lin Fan melihat bahwa bukan Shen Jianyun yang kembali, dia terus menatap Zhang Yuncheng. Saat ini Zhang Yuncheng sedang mendengarkan dengan seksama dan membuat catatan dari waktu ke waktu. Dia tampak seperti seorang siswa sekolah dasar yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Lin Fan mengangguk dengan puas. Dengan bakat, ketekunan, dan semangat untuk belajar, Anda pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Saudara, apakah kamu juga sedang menunggu seseorang? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping Lin Fan. Lin Fan menoleh untuk melihat orang yang berbicara dan ternyata pemuda yang memegang bunga tadi. Lin Fan mengangguk sopan. Nama saya Lu Quanming, bagaimana saya harus memanggilmu, saudara? Lu Quanming sangat akrab dengan tempat itu dan memperkenalkan dirinya. Lin Fan, kata Lin Fan dengan ringan. Lin Fan. Kenapa nama ini terdengar familiar? Lu Quanming bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama, terutama mereka yang memiliki dua karakter. Saudara Lin, kamu sedang menunggu seorang wanita, kan? Lu Quanming menatap Lin Fan sambil tersenyum. Lin Fan mengangguk dan terus menyaksikan latihan Zhang Yuncheng. Saudara Lin, saya tidak mengatakan ini padamu, saudara. Kamu tidak bisa melakukan ini. Untuk seseorang seperti saya, setidaknya saya harus menyiapkan karangan bunga. Anak perempuan paling menyukai romansa. Lu Quanming berbicara tanpa henti. Dia sepertinya telah berubah menjadi seorang guru cinta dan mulai mengajari Lin Fan cara mengejar perempuan. Dia mengajari Lin Fan semua pengalamannya tanpa ragu-ragu. Lin Fan memandang Lu Quanming yang belak-belakan dan merasa speechless. Dia hanya ingin diam-diam mengamati perkembangan latihan Zhang Yuncheng. Apakah ini permintaan yang tinggi? Namun bagaimanapun juga, Lu Quanming bermaksud baik, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lu Quanming akhirnya berhenti. Apakah pacarmu ada di sana? Melihat Lu Quanming sangat berpengalaman, Lin Fan berpikir dia pasti tidak kekurangan pacar. Itu saya masih mengerjakannya. Lu Quanming berkata dengan malu. Bab 148 aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Lu Quanming, dia speechless. Kamu sendiri masih lajang dan kamu mengajari orang lain bagaimana mengejar pacar. Siapa yang memberimu kepercayaan diri ini? Dia mengeluh dalam hatinya. Saudara Lin, meskipun Xiao Hong belum menjadi pacarku. Tapi hari ini dia berinisiatif mengajakku makan malam, membuktikan bahwa aku tidak jauh dari keberhasilan. Apa yang baru saja kukatakan semuanya berdasarkan pengalaman, itu pasti akan membantumu. Melihat ekspresi Lin Fan, Lu Quanming dengan cepat menjelaskan. Dia merasa bahwa meskipun dia belum punya pacar, dia merasa akan segera berhasil. Bukankah makan siang hari ini adalah kemajuan terbesar? Lin Fan melirik Lu Quanming dan berkata dengan tenang, terima kasih. Meskipun dia tidak membutuhkan pengalaman ini, itu adalah niat baik Lu Quanming bagaimanapun juga. Sama-sama Lu Quanming melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dia merasa bahwa dia akan segera menyingkirkan status lajangnya dan bertemu Lin Fan juga merupakan semacam takdir. Baru saat itulah dia memutuskan untuk berbagi pengalaman berharganya dengan Lin Fan agar Lin Fan bisa keluar dari jajaran pria lajang secepat mungkin. Dia tidak menyangka Lin Fan punya pacar. Dia belum pernah melihat Lin Fan di sini sebelumnya, yang berarti ini adalah pertama kalinya Lin Fan di sini. Dia mendengar bahwa tidak ada satupun gadis yang menerima pelatihan di sini yang punya pacar. Lin Fan dan yang lainnya pasti belum menjalin hubungan dengan pihak lain. Dia merasa bahwa Lin Fan akan sering datang menunggu orang di masa depan dan keduanya akan sering bertemu sehingga mereka bisa dianggap sebagai saudara seperjuangan. Saat ini pelatihan telah selesai, pintu dibuka dan orang-orang keluar satu demi satu. Seorang gadis pendek dengan riasan halus di wajahnya berjalan keluar. Ketika Lu Quanming melihat gadis itu, senyum langsung muncul di wajahnya. Dia berjalan cepat ke arah gadis itu. Xiao Hong, kamu dikeluarkan dari kelas. Apakah kamu lelah? Ini bunga yang aku siapkan untukmu. Lu Quanming tersenyum dan bertanya tentang keadaannya. Xiao Hong mengambil bunga-bunga itu, melihatnya, dan berkata dengan tenang, terima kasih. Mengapa kamu begitu sopan padaku? Ayo pergi makan. Saya sudah memesan meja di restoran. Lu Quanming memiliki senyum yang terus menghiasi wajahnya dan berbicara dengan lembut. Lin Fan menatap Lu Quanming dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Lu Quanming tampak seperti penjilat di antara pria lajang. Lin Fan bersiap untuk pergi. Dia tidak punya rencana untuk bertemu Zhang Yuncheng. Karena dia tahu bahwa Zhang Yuncheng pekerja keras dan termotivasi, dia bisa mengatur agar Shen Jianyun dilatih sebagai orang kunci. Meskipun dia merasa memiliki visi yang baik, dia akan merasa lebih tenang setelah melihat kinerja Zhang Yuncheng. Dia hendak mengangkat kakinya. Lin Fan. Sebuah suara gadis yang jernih dan menyenangkan terdengar tidak jauh dari sana. Lin Fan melihat gadis yang berbicara, itu adalah Zhang Yuncheng. Ketika Zhang Yuncheng melihat bahwa itu benar-benar Lin Fan, dia dengan cepat berjalan menghampiri Lin Fan dengan senyum menawan di wajahnya. Aku pikir aku salah orang.
Aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Dia sangat senang melihat Lin Fan dan memeluk lengan Lin Fan dengan gembira. Lu Kuanming yang hendak pergi tertegun ketika melihat Zhang Yuncheng memeluk lengan Lin Fan. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya bulat dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah Dewi Zhang Yuncheng. Zhang Yuncheng sangat cantik sehingga dia dinobatkan sebagai Dewi begitu dia datang ke perusahaan. Selain itu, senyum Zhang Yuncheng sangat menular dan dapat dikatakan bahwa tidak ada pria yang tidak menyukainya. Namun setelah berada di perusahaan selama 2 hari, Zhang Yuncheng selalu menjaga jarak dari semua orang. Dia berpikir bahwa Dewi seperti itu hanya bisa dikagumi dari jauh dan tidak akan pernah turun ke bumi. Sekarang bagaimana mungkin aku tidak terkejut ketika aku melihat Zhang Yuncheng memeluk lengan Lin Fan. Dia tersenyum pahit dalam hati. Dia selalu berpikir Lin Fan tidak punya pacar. Tapi sekarang bahkan seorang Dewi telah turun ke bumi untuk Lin Fan. Apakah Lin Fan akan kekurangan pacar? Dia berpikir tentang bagaimana dia baru saja mengajari Lin Fan cara mengejar gadis. Tiba-tiba dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dia sekarang berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk. Ini sangat memalukan. Apakah kamu sudah terbiasa? Lin Fan memandang Zhang Yuncheng dan bertanya sambil tersenyum. Awalnya aku tidak terbiasa dengan ini, tetapi aku akan Zhang Yuncheng mengepalkan tinjunya untuk menyemangati dirinya sendiri. Dia ingin mewujudkan mimpinya dan dia merasa ini adalah panggung terbaik untuknya. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu pecahkan, kamu bisa datang langsung kepadaku. Lin Fan merasa senang ketika dia melihat ekspresi Zhang Yuncheng. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Yuncheng memiliki sisi yang begitu menyenangkan. Ya, aku tahu. Zhang Yuncheng mengangguk. Dia tahu identitas Lin Fan yang sebenarnya. Dia adalah bos sebenarnya dari perusahaan media Liu Cheng Jinmang. Dengan bos yang dapat diandalkan seperti pendukungnya, dia merasa mimpinya bisa menjadi kenyataan di sini. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk menemuiku kan? Zhang Yuncheng bertanya sambil tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa Lin Fan akan datang ke sini secara khusus untuk menemui. Lagi pula hubungannya dengan Lin Fan tidak terlalu dekat. Aku hanya kebetulan mendengar bahwa kamu sedang berlatih di sini jadi aku datang untuk menemuimu. Lin Fan mengangguk dan berkata. Dia tentu saja tidak datang ke sini hanya untuk menemui Zhang Yuncheng. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang ini. Dia terutama melihat perkembangan perusahaan karena bagaimanapun juga itu adalah perusahaannya. Ketika Zhang Yuncheng mendengar kata-kata Lin Fan, meskipun dia tahu bahwa Lin Fan tidak datang untuk menemuinya secara khusus, dia masih merasa sedikit tidak nyaman ketika mendengar Lin Fan mengatakan itu. Apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaan? Zhang Yuncheng menatap Lin Fan dengan mata indahnya dan bertanya. Belum, setelah bertemu denganmu, aku harus bertemu orang lain. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia melirik lengannya, menatap Zhang Yuncheng dan berkata, bisakah kau melepaskan lenganku? Lin Fan melihat bahwa Zhang Yuncheng telah memeluk lengannya. Meskipun dia cukup tebal kulit, dia merasa tidak nyaman ketika orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan aneh. Ketika Zhang Yuncheng mendengar kata-kata Lin Fan, dia dengan cepat menarik tangannya. Sebuah rona merah tanpa sadar muncul di wajahnya dan jantung kecilnya berdetak beberapa kali lebih cepat. Dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan mentalitasnya, dan menenangkan diri. Dia mendongak dan bertanya dengan ragu, siapa lagi yang ingin kamu temui? Lin Fan hendak menjawab. Terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Segera dia datang di depan Lin Fan. Maaf ya bos sudah membuatmu menunggu. Orang yang datang tidak lain adalah Shen Jianyun. Setelah dia menyelesaikan mengerjakan berkas itu, dia menangani beberapa hal lain yang menyebabkan dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Shen Jianyun, mereka tertegun sejenak. Mata mereka membelalak kaget dan mulut mereka perlahan terbuka lebar seolah-olah telur bisa masuk ke dalamnya. Ini. Pria muda dan tampan ini ternyata adalah bos mereka. Awalnya mereka hanya berpikir Lin Fan itu tampan. Saya sedikit iri pada Zhang Yuncheng karena memiliki pacar yang tampan. Tapi aku tidak iri, toh menjadi tampan tidak bisa menghasilkan uang. Tapi sekarang berbeda. Lin Fan tidak hanya tampan tetapi juga bos mereka yang sebenarnya. Hal ini membuat mereka sangat iri pada Zhang Yuncheng. Namun mereka tidak berdaya. Lagi pula, tidak semua orang bisa memiliki wajah cantik alami seperti Zhang Yuncheng. Bab 149 hanya hal kecil ini. Ketika Lu Kuanming mendengar sapaan Shen Jianyun kepada Lin Fan, mulutnya yang baru saja tertutup dengan susah payah perlahan terbuka lagi. Matanya terbuka lebar dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Lin Fan sebenarnya adalah bosnya. Ini terlalu sulit dipercaya. Lin Fan. Lin Fan. Tidak heran saya merasa nama Lin Fan terdengar familiar pada awalnya. Bukankah itu nama bos baru? Dia tersenyum pahit dalam hatinya. Apa yang sebenarnya baru saja dia benar-benar mengajari bos baru cara mengejar perempuan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sebagai bos perusahaan media Liu Cheng Jinmang, Lin Fan bernilai setidaknya puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Apakah pria sekeren itu perlu diajari cara mengejar gadis? Selain itu, apakah Lin Fan perlu mengejar gadis? Apakah kamu tidak melihat tatapan wanita di sekitarmu? Mereka semua ingin melemparkan diri ke pelukan Lin Fan.
Lin Fan melihat Shen Jianyun datang. Ayo naik ke atas. Lin Fan berkata kepada Zhang Yuncheng. Dia tidak ingin diawasi sepanjang waktu. Tatapan dari para wanita itu membuatnya berkeringat dingin. Mata itu seperti iblis melihat Biksu Tong. Zhang Yuncheng mengangguk. Lin Fan dan Zhang Yuncheng pergi dan berjalan ke atas. Shen Jianyun mengikuti di belakang mereka berdua. Ketika semua orang melihat Lin Fan pergi, mereka langsung mulai berbicara. Bos baru sangat tampan, tipeku sekali. Lupakan saja, jika kamu punya wajah seperti Zhang Yuncheng, kamu bisa mencobanya. Zhang Yuncheng sangat beruntung karena dia benar-benar mengenal bos baru. Intinya adalah sepertinya hubungan keduanya tidak sederhana. Jadi, kenapa kalau tidak sederhana? Aku tidak akan menyerah. Jika aku menyerah pada bujangan kaya seperti itu, aku akan menyesal seumur hidup. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk bersaing dengan Zhang Yuncheng demi seorang pria. Haha, apa kamu belum dengar bahwa tidak ada kucing yang tidak mencuri ikan? Lin Fan kembali ke kantor. Dia memandang Shen Jianyun dan bertanya bagaimana kabar Yang Mengran akhir-akhir ini. Apakah dia ada di perusahaan? Yang Mengran juga merupakan seorang pembawa acara yang ia optimis dan mengenal situasi Yang Mengran adalah salah satu tujuan kunjungannya ke perusahaan kali ini. Orang yang akan dia temui juga adalah Yang Mengran. Sebelum bertemu Yang Mengran, dia perlu memahami situasi Yang Mengran terlebih dahulu. Jika Yang Mengran tidak layak untuk dilatih, tidak perlu baginya untuk bertemu dengannya. Zhang Yuncheng menatap Lin Fan dengan mata indahnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang ingin ditemui Lin Fan adalah Yang Mengran. Begitu dia datang ke perusahaan, dia mendengar nama Yang Mengran. Keindahan gunung es. Dia pernah bertemu Yang Mengran sekali dan dia memang sangat cantik. Dia merasa bahwa Yang Mengran tidak sengaja memasang wajah yang keras tetapi itu memang kepribadiannya. Namun saya dengar bahwa Yang Mengran sedang tidak baik-baik saja. Sepertinya perusahaan ragu-ragu apakah akan melatih Yang Mengran. Mungkinkah Lin Fan datang ke sini karena masalah Yang Mengran? Ya, sebagai seorang bos perusahaan, bagaimana mungkin Anda tidak peduli dengan karyawan Anda? Jika Lin Fan tahu apa yang dipikirkan Zhang Yuncheng. Saya memberitahu Zhang Yuncheng tanpa ragu, maaf, Anda terlalu banyak berpikir. Ketika Shen Jianyun mendengar pertanyaan Lin Fan, dia tersenyum pahit dalam hatinya. Dia tidak berniat memberitahu Lin Fan tentang urusan Yang Mengran. Lagi pula, jika bos membuat semua keputusan, apa gunanya dia menjadi manajer umum? Dia siap menghadapinya dan melapor kepada Lin Fan. Dia tidak tahu bagaimana Lin Fan tahu tentang Yang Mengran dan dia bahkan bertanya tentang hal itu. Dari apa yang dikatakan Lin Fan, dia juga ingin bertemu Yang Mengran. Ini menempatkannya pada posisi yang sulit. Lagi pula masih belum ada keputusan yang jelas tentang bagaimana menghadapi Yang Mengran. Tetapi karena Lin Fan bertanya, tidak perlu baginya untuk menyembunyikannya. Jika kamu tidak mengerjakan pekerjaanmu dengan baik, maka kerjakan saja pekerjaanmu dengan... Dia menghela napas dan berkata Yang Mengran memang sedang dalam masalah saat ini. Lin Fan menatap Shen Jianyun dengan bingung dan bertanya apa yang terjadi. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi yang membuat Shen Jianyun begitu malu. Dia bisa tahu dari ekspresi Shen Jianyun bahwa masalah Yang Mengran sulit untuk ditangani. Shen Jianyun siap untuk menceritakan semuanya. Dia menghela napas dan berkata Yang Mengran belajar dengan sangat cepat dan serius. Lin Fan mengangguk. Dia optimis tentang Yang Mengran dan merasa bahwa dia punya potensi. Lagi pula, fakta bahwa dia bisa mulai siaran dalam waktu sesingkat itu sepenuhnya menunjukkan kemampuannya. Dia sekarang sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi pada Yang Mengran yang membuat Shen Jianyun begitu malu. Shen Jianyun melanjutkan, justru karena keunggulan Yang Mengran itulah perusahaan memintanya untuk mulai melakukan live streaming 2 hari lalu. Dia memiliki senyum kecut di wajahnya. Lin Fan sangat bingung. Dia menonton siaran langsung Yang Mengran 2 hari lalu dan tidak menemukan sesuatu yang salah dengan Yang Mengran. Tetapi dilihat dari ekspresi Shen Jianyun, sesuatu terjadi pada siaran langsung ini. Mungkinkah ada beberapa cerita tersembunyi tentang siaran langsung Yang Mengran yang tidak dia ketahui? Dia sedikit mengernyit dan bertanya apakah siaran langsung Yang Mengran tidak berjalan dengan baik. Setelah mendengar pertanyaan Lin Fan, Shen Jianyun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sambil berkata. Siaran langsung Yang Mengran tidak gagal, tetapi sangat lancar, lebih lancar dari pendatang baru lainnya. Ini. Lin Fan menjadi semakin bingung. Siaran langsung Yang Mengran berjalan lancar, jadi masalah apa lagi yang ada? Dia menatap Shen Jianyun dengan bingung. Shen Jianyun melihat mata Lin Fan dan dengan cepat melanjutkan. Ketika Yang Mengran sedang melakukan siaran langsung, seorang tokoh besar benar-benar memberinya hadiah senilai 5 juta. Bos. Bukankah itu Lin Fan sendiri? Bukankah ini? Lin Fan bertanya dengan ragu. Jika seseorang memberikan hadiah kepada penyiar perusahaan, itu akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Ini adalah hal yang baik, dia tidak mengerti mengapa Shen Jianyun masih terlihat sangat sedih.
Bukankah pembawa acara perusahaan akan bahagia hanya jika orang lain tidak memberinya hadiah? Logika macam apa ini? Memberi hadiah adalah hal yang baik, tetapi mungkin bukan hal yang baik untuk penyiar baru. Bagaimana mungkin Shen Jianyun tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Fan? Tentu saja dia tahu bahwa memberi hadiah kepada penyiar akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Ini juga tergantung pada orangnya. Yang Menglan adalah seorang pembawa berita baru yang akan dilatih oleh perusahaan. Sekarang setelah diketahui oleh bos besar, ini mungkin bukan hal yang baik untuk perusahaan. Setelah mendengarkan kata-kata Shen Jianyun, Lin Fan terlarut dalam pikiran yang dalam. Sekarang dia mengerti kekhawatiran Shen Jianyun. Bagaimanapun juga, pembawa berita baru itu dipilih oleh orang penting yang bisa dengan mudah menghabiskan 5 juta yang membuat perusahaan berada dalam dilema. Begitu perusahaan melatih Yang Menglan menjadi pembawa berita besar saat ini jika bos maju untuk membayar Yang Menglan penalti karena melanggar kontrak. Meskipun perusahaan mungkin tidak menderita kerugian finansial, perusahaan akan kehilangan jangkar dengan potensi besar yang bukan yang ingin dilihat oleh perusahaan. Shen Jianyun sekarang seharusnya sedang berjuang dengan masalah apakah akan terus meningkatkan usahanya dalam melatih Yang Menglan atau tidak. Ini adalah masalah bagi Shen Jianyun. Tapi itu bukan masalah baginya. Pria besar itu adalah dia. Hanya hal kecil ini. Dia menatap Shen Jianyun dan bertanya dengan tenang. Dahi. Apakah ini masalah kecil? Shen Jianyun tersenyum pahit dalam hatinya. Ini adalah masalah besar baginya. Mengembangkan seorang ancor besar dapat menciptakan kekayaan besar bagi perusahaan. Bukankah ini masalah besar? Hal sebesar itu sebenarnya adalah masalah sepele di mulut Lin Fan.